Itu diatur di baris pertama hari itu. Dia dengan akrab mengatakan kepada orang gila kecilnya untuk santai saja. Bahkan jika Anda sakit dan membongkar ini, dia akan memilikinya di sakunya. Cumin berpikir dalam hati bahwa dia bukan hak kedua. Mengapa membongkar seni? Saat ini, Mang Xiu tiba-tiba menerima telepon dari Wei Yang. Anda harus mengambilnya secara langsung. Pria itu mencubit wajah kecilmu. Biarkan dia menunggu di sini. Dia menentang langit tetapi mengabaikan teh hijau yang dia temui secara kebetulan. Rubah tua memperingatkannya bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Tunggu sampai Anda mendapatkan obat hitam. Jiang Yupan pasti menyukainya. Saat itu, ekspresi teh hijau berubah. Dia melihat memasak mie. Selanjutnya, mereka berdua duduk di sebelah Cumian. Satu di kiri dan satu di kanan. Dan mengejek bagaimana Cumian masuk. Cumian dengan ramah mengingatkan tali teh hijau yang mengenai wajah tidak cukup. Jangan lupakan segala sesuatu tentang ekstravaganza. Rubah tua itu batuk beberapa kali. Kemudian, dia memainkan kartu emosional. Ayah membesarkanmu selama 18 tahun. Saya hanya berharap Anda bisa pulang dan melihat-lihat ketika Anda punya waktu. Chu Zengming yang munafik membuat Chu Mianzuo. Saya hanya mengatakan bahwa orang-orang melakukannya. Langit sedang menonton, dan pemandangan saat ini juga menyentuh. Biarkan mereka meninggalkan tamu lain sendiri ya. Namun, ketika Grinty pergi, dia melihat rok Truma. Ini dipakai seperti gadis burung. Hampir tidak mungkin. Apa yang membuat seorang jenderal yang mendominasi, potong dan tendang pintu toilet perempuan? Dan memerintahkan gadis di dalam untuk segera keluar. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan toilet dirobohkan. Itu, belum lama ini, Cumian awalnya menikmati kompetisi lukisan cat minyak dengan Tuan Ba. Tapi dia berdandan dan sakit perut. Tapi wanita itu membawanya ke kamar mandi. Kurang dari sesaat, Riasa keluarlah sebagai pria gemuk kecil dengan wajah bopeng. Jangan menatapnya seperti ini. Dia adalah pemenang kompetisi ini. Namun, teh hijau hanya suka membuat wajah penuh keraguan bahwa pekerjaan pihak lain bukan dari tangan saya sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa dia menembak dirinya sendiri. Si organizer mengusulkan, biarkan kedua belah pihak menggambar secara terpisah, menghasilkan sebagian kecil dari pekerjaan untuk membuktikan. Cumian dengan senang hati menerima. Namun, di sisi teh hijau, tapi dia bilang, dia akan ke toilet. Dia sangat ingin menemukan ayah rubah tuanya. Dia bahkan tidak bisa menggambar apa yang harus dilakukan. Chu Zengming mematahkan tangannya dengan sangat cepat. Ini akan mencegahnya dibongkar. Lalu teh hijau jatuh dengan sengaja lagi. Dan mereka datang. Lihat dia tampil keras. Ini benar-benar tamparan di adegan wajah. Setelah itu datang dari kebalikan dari pekerjaan yang mudah dipotret. Surga memberikan penghargaan. Cumian khawatir ketawa. Ambil piala dengan tergesa-gesa. Dan tinggalkan nomor rekening pembayaran dan pergi dengan tergesa-gesa. Tuan rumah berencana untuk meninjau penghargaan obat hitam telah berdiri di sepanjang jalan. Tapi layarnya memang muncul. Chu Zengming. Transaksi teduh dari gangster terakhir Jiang. Chu Zengming dengan cepat menjelaskan. Itu tidak benar. Seseorang menjebak mereka wanita. Penyelenggara jelas tidak percaya omong kosongnya, dan biarkan perjalanan datang dengan beberapa pukulan untuk membuktikan diri. Jika tidak, minta pertanggungjawaban mereka. Alhasil, saya tidak berani naik saat bepergian. Anggap saja dia baru saja memukul kepalanya. Batu ini sakit sekali, sampai tidak bisa meleleh. Gertakan gigi yang marah membuktikan bahwa saya akhirnya percaya. Cumian yang kembali untuk membalas dendam. Saat ini, Cumian juga datang ke kamar mandi. Lepaskan! Penyamara perlahan memanjat dinding di luar. Ini litian dengan orang asing untuk tidak mendekat tertulis di wajahnya, tapi menendang mangkuk di kamar mandi. Masih belum keluar. Jika Anda tidak keluar, saya akan meminta seseorang merobohkan toiletnya. Saya melihat Cuming menutupi perutnya dan terlihat sangat tidak nyaman. Buka pintunya perlahan. Pria itu mengangkatnya. Ada yang salah dengan pria. Dia benar-benar mengubur luka di hatinya. Berbagi dengan gadis-gadis. Itu adalah musim dingin yang bersalju. Anak laki-laki dan saudara perempuannya diusir dari rumah oleh ayah kandung mereka. Setelah itu, saudara kandung datang ke Qiangzhou. Tapi para pelayan di sini memukuli dan memarahi mereka. Dan ini dia. 1 tahun, adikku tidak tahan lagi. Ambil pisau dan bunuh semua orang yang menggertak mereka. Tapi kehidupan adikku membeku di bingkai salju. Yuan Cuming sedikit mengernyit. Saya pikir tidak heran, saya menghabiskan 1 untuk membeli lukisan ini. Itu membawa kembali kenangan. Melawan langit, tapi dengan kesedihan dalam kata-kataku. Dan Cumian hanya merasa bahwa dia tahu terlalu banyak. Akan berbahaya. Sontak pria itu terkekeh dan mengangkat rahang gadis itu. Hal kecil selamat datang di duniaku. Saya hanya punya 1 aturan. Hanya 1 hari untukku. Tapi setelah kata-kata yang mendominasi, peluk saja orang gila kecil itu untuk tidur. Keesokan harinya, Cumian menatap komputer. Mengapa para wanita memasukkan bunga? Kenapa tak ada yang melaporkannya? Tapi, detik berikutnya, Awaran mengirim pesa. Seorang reporter diam-diam memotret Cujing dan Litianke. Tapi wanita yang mengira dia adalah Litianke. Jadi saya tidak berani mengeluh. Biaya penyimpanan kapas akan digoreng. Dia mengepalkan tinjunya. Suatu hari benar-benar batu sandungan di jalan untuk membalas dendam. Dan kemudian dia mendapat pencerahan. Sepertinya, Meng Shu masuk ke akun kantor di komputer ini. Seperti yang dia duga. Dia menemukan Litian. Tapi rencana perjalanan hari ini, Cumian melakukan sesuatu. Biarkan Green Tea salah mengira itu Litian yang asli. Tetapi mengajaknya kenca. Cumian yang menyelesaikan semua ini. Berbaring di ambang jendela dan mengagumi orang-orang di luar jendela. Tiba-tiba ada bel pintu yang tergesa-gesa. 2 pengawal dari Litian datang menghubungi. Villa pribadi, Minggo. Mengapa pelayan harus menghiburnya? Jika tuan muda marah, tahan itu. Cumian Jan bisa khawatir. Apakah villa pribadi menakutkan? Cumian datang ke villa.
Ini bukan kuburan Perdana Menteri Tao di villa. Suatu hari, dia memberitahu Chumian bahwa itu adalah ibu dan saudara perempuannya. Dan biarkan Chumian menyembah. Karena dia terpisah dari dirinya sendiri. Dia adalah orang pertama yang bisa menyembah mereka. Kemudian mereka kembali ke Manor. Pengawal untuk melaporkan. Tuan, Nona Ju ada di sini. Aku melihat wajah melawan langit. Hezi membuang mangkuk di tanganmu. Berani menghitung di kepalaku. Aku akan menemanimu. Anda bermain sampai akhir. Melihat punggung Lithia. Chumin bertanya-tanya. Apakah dia telah memperhatikan sesuatu? Di luar pintu, Litian melihat sebuah perjalanan. Tarik dia dengan keras. Seperti yang dikeluhkan Teh Hijau. Litian menjemputnya. Dan Chumian, yang mengintip dari jendela, tidak bisa menahan keringat. Anda tidak benar-benar membuka jalan untuk perjalanan, bukan? Tapi, di mana orang Chu tidak bisa melihat. Tapi dia melempar Teh Hijau dengan jijik. Teh Hijau hanya ingin mengatakan sesuatu. Suatu hari, aku menyuruhnya diam. Air mata Teh Hijau yang dirugikan akan mengalir keluar. Dia tidak mengerti mengapa jika dia membencinya. Aku akan menjemputnya sendiri. Tapi dia memerintahkan anak buahnya untuk membuang Teh Hijau ke dalam ruangan. Jangan keluar dan membuatnya jijik. Hal-hal kecilnya yang sangat diinginkan orang lain. Tapi aku tidak peduli. Lihatlah tempat di mana Anda berada dalam berkat dan tidak tahu berkah. Tapi dia menahan keinginan untuk mencubitnya sampai mati. Minta seseorang mengirimnya kembali ke dinding. Setelah membuat marah Preside, mengepel setiap hari. Karena dia sangat disayangkan. Tapi, paha ini. Begitu saja, saya dipeluk oleh Teh Hijau. Pelayan itu melihatnya seperti ini. Saya berencana untuk membawanya untuk bersantai. Kenapa kau datang untuk bertanya? Nona, apakah Anda ingin jalan-jalan? Dia mengikuti dengan baik. Tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini benar-benar jalan yang sempit untuk musuh. Dunia ini begitu besar. Berjalan menyusuri jalan, juga bisa bertemu Teh Hijau. Ciananan terus menepuk-nepuk tangga pelangi. Saya sangat iri dengan tangan dan orang sombong yang mahal selalu membayarnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Teh Hijau Satria itu sakit sampai mati. Dia membelinya dengan uangnya sendiri. Itu membuat orang berpikir bahwa dia sangat dekat dengan langit. Tidak jauh dari sana, Chumin tertawa terbahak-bahak. Ciananan datang. Baru saja akan melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba ada dua poni. Teh Hijau disandera oleh keringat bertopeng. Dia berteriak bahwa dia adalah wanita Li Tiangke. Kebetulan sekali, itu wanitanya yang ingin dia ikat. Teh Hijau dengan cepat melepas kapas Chu ke dalam air. Kau tangkap dia. Dia adalah seorang penculik yang mendengar kata itu dan tidak peduli dengan mereka pergi bersama. Kemudian, mereka datang ke sebuah bangunan yang ditinggalkan. Para penculik meninggalkan Teh Hijau sendirian. Sisanya adalah mencari rumah kosong untuk mengisi bensin dan menyelesaikannya. Dan kepala botak yang sombong merasa bahwa para wanita tua dan muda ini adalah konfesionisme. Mereka tak butuh peluru. Dia berencana untuk mengambil yang tertua dan menjadi yang pertama beroperasi. Ketika penyimpanan kapas melihat ini, dia langsung mengangkat kakinya ke yang sebelumnya. Mencukur berat di wajah botak. Kemudian dengan cepat menabrak perampok di samping. Gunakan pisaunya. Pisau memotong tali yang diikat ke pergelangan tangan. Setelah dia berseru bahwa targetmu baru saja berdarah. Biarkan kami pergi. Penculik yang baru saja dipukuli sedikit bersemangat saat ini. Gadis ini tidak mudah. Chumian akan berada di belakang mereka. Sikat itu. Sebuah tinju menyerang. Chumin dengan mudah lolos. Dan Chumin membungkuk. Angkat siku Anda dan banting kepala botak di belakang. Ketika kepala botak mencoba melawan, Chumian sudah beberapa meter jauhnya. Pedang botak tidak bisa mengalahkannya. Itu tergantung pada orang-orang. Tapi Chumian memegang pistol di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Jangan gerakan pisaunya. Bawa aku ke bosmu. Di sisi lain, langit berbicara tentang bisnis. Tapi Mang Shu memberitahunya di telinganya. Chu, Mian, dikulik. Setelah pria itu mendengar, gelas itu hancur tiba-tiba. Suatu hari mataku menjadi dingin. Mereka semua makan empedu, wanitanya juga tergerak. Pria mendengar wanitanya telah diculik. Dia memancarkan napas dingin dan akan menyelamatkan orang. Namun, bayi kecilnya tidak hanya meyakinkan kepala botak. Dia juga meminta kepala botak untuk membawanya ke bos. Tiba-tiba, pria botak menerima panggilan telepon. Beritahu, Chumian, bos mereka ada di sini. Kamu tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Chumian berpikir sejenak. Lalu tutup mulutmu dan berpura-pura terkejut. Itu tidak bertentangan dengan langit. Tapi itu di sini. Biarkan aku dijamin tidak menimbulkan masalah. Kepala botak memperingatkannya. Sepertinya, mungkin. Tapi, jangan main trik. Alhasil, setelah si kepala botak membawa mereka masuk, segera siapkan senapan sniper di samping. Saat ini, Lithia, orang tua di seberang, mengeluarkan kontrak. Biarkan dia menandatangani dengan cepat. Dia mengejek orang tua itu karena menculik di usianya. Waspadalah terhadap tubuh dan tulang. Pihak lain tidak berputar-putar. Pembukaan singa langsung. Jin Litian menyerahkan setengah dari udara dan mengirim kepadanya. Litian bertanya pelan tentang nafsu makan yang begitu besar. Apa yang harus ditukar? Dengarkan saja suara kosongnya. Teh Hijau dibuang. Dan hari itu, dia bahkan tidak melihat. Tanyakan dengan samar. Apakah ada orang lain? Tapi aku tak menduga orang tua itu benar-benar memberi isyarat untuk menyeka lehernya. Suatu hari dia menghabiskan penanya dengan berteriak. Orang yang bahkan tidak tahan untuk kusentuh. Kamu memotong leherku. Orang tua itu terkejut. Dia mulai tanpa menyapa. Paman Mang meminta bos untuk mundur terlebih dahulu. Dia datang untuk membereskan akibat menantang langit membiarkannya pergi duluan. Dia akan tinggal dan menemukan video penyimpanan kapas. Dan penyimpanan kapas saat ini. Mereka melarikan diri dari tempat kejadian dengan setuju. Kalau tidak, suara langkah kaki membuat Bang Kapas waspada. Mencicit.
Pintu dibuka. Keduanya bertemu dengan cara ini. Melawan langit, tapi membuang apa yang ada di tangannya. Memeluk erat Chumian dalam pelukannya. Setelah beberapa saat ia mengelus wajah gadis itu. Aku tahu kau tidak akan mati begitu saja, anak kecil. Kemudian, dia berpindah tangan dan menyentuh leher gadis itu. Anda harus membiarkan saya menyentuh leher Anda sendiri. Kemudian dia mengangkat Chumian Heng dan pergi. Nona Chumia. Chumian tercengang. Dia sebenarnya tahu namanya sendiri. Kemudian Mang Shu datang untuk melaporkan. Mereka telah mengambil kendali dan mengatur ulang gedung. Namun, saat melihat Li Tian, aku muncul. Teh hijau yang penuh air mata akan maju dan meminta peluka. Dia diusir. Saat dia melihat punggung Li Tianke, rok merah muda itu sangat mempesona. Itulah yang saya kenakan di tubuh penyimpanan kapas di pagi hari. Teh hijau mengertakkan giginya. Paksa diri Anda untuk tidak percaya bahwa itu adalah penyimpanan kapas. Saat ini, Li Tian menempatkan Chu Mianbao di mobil sport. Tak satu pun dari mereka berbicara di mobil sport tepat pada waktunya. Jika tidak, Li Tian akan memanggil Meng Shu dan meledakkan gedung. Silakan menonton kembang api. Lihat gedung yang meledak ini. Chu Mian berpikir, kembang apimu sangat mendominasi. Ia menatap pria di sebelahnya dan bertanya dengan pasti. Apakah Anda melihatnya dari pasar malam? Li Tian terkekeh dan bicara dengan cerdas. Saya penasaran, kapan Anda ingin bermain? Sedikit mengobrol, Li Tian membawanya ke sebuah tempat. Sebuah rumah pribadi yang megah. Saat Anda berjalan di pintu, Chu Mian tidak bisa membantu tetapi menyukainya. Ini adalah Li Jia Manor, kan? Ini benar-benar besar. Li Tian hanya memeluk Chu Mian sepanjang jalan. Datang langsung ke Manor, hotel pemandian air panas yang tidak memenuhi syarat untuk dimasuki oleh takannya. Baru saja akan mengangkat roknya. Chu Mian buru-buru menekan tangan besar yang gelisah. Siapa yang tahu bahwa ketika pria itu membuka mulutnya, dia menyuruh dia untuk melepasnya. Chu Mian mengira dia akan melakukan sesuatu. Mereka bilang, mereka harus bicara dulu. Namun, Li Tian hanya merasa wanita ini benar-benar durhaka. Jadi dia menarik Chu Mian untuk berdiri dan memeluk pinggangnya. Perlahan bersandar padanya. Dan kemudian, aku melepaskannya. Pusat gravitasi kapas Chu tidak stabil. Celupkan ke kolam. Karena diekspos oleh seorang pria berpura-pura gila, anak perempuan hanya bisa mengakui identitas mereka kepada pria. Sebelumnya, dia membuktikan bahwa dia membesarkanmu menjadi ringan dan menjadi tahayul belaka. Meskipun mengadopsi dirinya sendiri. Tapi itu juga untuk putri kandungnya, bahwa dia jatuh. Namun, pada usia 18, kecuali buktinya, itu juga gila. Jadikan dia sebagai psikopat. Kirim ke daerah kumuh, di mana ada banyak burung, dan tidak ada mencegahnya mati di negara asing. Chunian juga mengerti bahwa bahkan jika dia pergi untuk membalas dendam, tidak menyembunyikannya dari Li Tianxiong yang menyelamatkannya. Tapi dia takut pria itu akan marah setelah tahu bahwa dia telah ditipu. Malu menjadi marah. Jadi aku hanya bisa menyembunyikannya. Sampai jumpa setelah berbicara tentang Chunian, tak ada tanda-tanda akan marah. Hati kecil yang menggantung tiba-tiba rileks. Lalu, Li Tian tiba-tiba berjongkok. Apa hubungan antara Paman Chumian dan Kabupaten Fengshen? Chumian menjawab dengan jujur. Dia adalah pacar pertama kali. Bagaimana dengan Xie Aoran? Chumian menjelaskan. Aku menyelamatkannya di Pulau Anggi. Dia berjanji untuk membalas kebaikan. Suatu hari, aku sangat puas dengan jawaban Chumin saat ini. Biarkan wanita ini tidak berani membohonginya. Setelah itu, Li Tian membiarkan Chumian berendam di pemandian air panas sebelum keluar. Chumian, yang telah berendam selama 30 menit, juga tersipu. Dia melirik anjing yang sepertinya tertidur. Segera keluar dari kolam dan ganti pakaianmu. Tapi, detik berikutnya, pria yang sedang tidur itu membuka matanya. Menatap lurus ke arahnya. Pada saat ini, penyimpanan kapas tidak berputar-putar. Tuan Li sedang mencari pengganti suster Wang. Aku tidak seperti dia. Tentu tidak mudah untuk diandalkan. Mendengar kata-kata melawan langit, kualitas suara matanya langsung meningkat. Kemudian pria itu kembali ke penampilan biasanya. Tanyakan dengan ringan, kemana Chumian berencana pergi. Chumian menepuk dadanya untuk memastikan. Dia masih peduli dengan raja untuk saat ini. Namun, aku pasti akan membalas kebaikan yang membawanya menjadi pusat perhatian. Hari cinta, tapi tersenyum. Tanyakan padanya, apakah dia masih menginginkan kotak kayu kiangnya. Chumian menghela napas, bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari pria ini. Sesuatu yang penting bagi Anda di dalam kotak. Jadi harus diambil. Pada hari itu, dia mengatakan bahwa dia akan mengirimnya kembali ini untuk mengambilnya sekarang. Chumian. Keraguan. Kapan pria ini mulai berbicara dengan baik? Tapi dia tidak repot-repot menebak. Senang mengikuti di belakang Li Tianke. Bagaimanapun, jika Anda mendapatkan kotak itu, Anda akan bebas. Segera mereka akan kembali ke sumber yang kuat. Tahun Tikus berkata dengan hati-hati kepada pria itu. Saya menikahi kotak kayu dan pergi. Aku tidak akan mengambil yang lain. Kelitian merubah wajahnya seketika saat ini. Dan memerintahkan Meng Shu untuk mengelilingi awan yang kuat. Seekor nyamuk juga dilepaskan. Chumian tampak terkejut. Seorang pria lebih berubah-ubah dari seorang wanita. Tapi ini Li Tian, tapi dekat dengan telinga Chumia. Aku tidak pernah berjanji untuk membiarkanmu pergi. Lalu para pengawal maju untuk menjelaskan kenapa Ibu Fang yang mengancam akan pergi ke Chumia. Aku tahu kamu mampu. Tapi jika kamu berani lari, saya mengubur mereka berdua untuk membuat lumpur bunga. Nyaris tidak menahan amarahnya. Tuan Li, apa yang kamu lakukan? Li Tian tersenyum jahat. Apakah kamu berpura-pura bodoh? Malam pasar malam. Apakah Anda tidak mendengar? Semua yang ada di bagasi. Setelah, Li Tian menghitung segala macam hal selama periode tidur ini. Berpura-pura gila. Habis, untuk balas dendam, masih menerima penghargaan di bawah hidungnya. Dia memaafkan semua ini. Bahkan penculikan ini.
Dia juga orang pertama yang terburu-buru menyelamatkan orang. Li Tian bertanya pada Chumia. Aku sangat memanjakanmu. Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak menginginkan imbalan apapun? Dengarkan di sini. Chumian mengerutkan kening. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Hati atau tubuh? Pria itu mengatakan, dia menginginkan keduanya. Jika Anda berani memberi lebih sedikit dengan risiko Anda sendiri. Kemudian berbalik melawan langit. Tapi dia juga memerintahkan anak buahnya. Sebelum wanita itu mengetahuinya. Jangan tinggalkan bala bantuan setengah langkah lagi. Dan untuk membalas pria itu, karena telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia setuju untuk menjadi burung kenari pria. Tapi dia selalu merasa, hubungan antara pria dan wanita tidak pernah bisa diandalkan. Membuat kondisi ini. Pertama, kita harus memberinya identitas baru. Dan dia akan belajar di Imperial Capital University. Dan pria itu tidak mau mengiyakannya. Jika Anda ingin belajar, Anda dapat meminta les privat, tapi Chumian tidak menginginkan ini. Tujuannya jelas. Hanya untuk keluar. Alhasil detik berikutnya, Li Tian masuk ke dalam mulutnya. Oke, lagi Chumian gugup untuk sementara waktu. Gagap bahkan ketika berbicara membuatku. Tapi hari itu membuatnya memikirkannya nanti. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Akibatnya, Chumian mengatakan sesuatu pada saat kritis. Hari ini, kebetulan saya datang bulan. Seketika membuat langit menantang, namun merasa sangat kecewa. Setelah dipikir-pikir, itu hanya beberapa hari lagi. Hal-hal kecil pasti tidak bisa lari. Melihat bahwa pria tidak lagi bingung tentang hal itu. Cepat dan tanyakan, apakah kamu bisa sarapan dengan ibumu besok? Aku bersenandung 2 kali hari itu. Dia bilang, dia akan membiarkan Meng Shu melepaskannya sekarang. Setelah itu, dia menjemput Chumian dan pergi tidur, tidak peduli bagaimana Chumian berjuang malam ini. Dipeluk erat seperti melempar bantal. Keesokan paginya, kalimat pertama Chumian adalah, aku lapar. Saya ingin makan sarapan yang saya buat dengan ibu saya. Segera bau yang akrab muncul di atas meja. Hari itu, dia menatap gadis di depannya dengan wajah menyayangi. Saat ini, Meng Shu datang dengan file Yida. Nama Xie Xiangla membuat Chumian tercengang. Li Tian mengangkat alisnya saat melihat ini. Bagaimana dengan pembukaan ringan? Bukankah kamu sendiri yang memilih nama itu? Tidak, menyukainya. Bukannya aku tidak suka. Penjelasan memalukan Chumia. Hanya sebuah nama. Lagi pula, aku tidak tahu siapa nama belakangku yang sebenarnya. Keesokan harinya, saya bertanya kepadanya apa jurusannya. Tapi dia tidak tahu apa yang dia suka. Dia hanya ingin bagaimana Anda mengubah favela menjadi kota. Hasilnya adalah mengeluh. Kamu masih memiliki mimpi yang begitu besar, tapi segera melemparkan baskom air dingin padanya. Weiboa adalah tentang meritokrasi. Orang yang tidak dapat berkontribusi dan tidak memiliki dukungan. Tidak layak membuang-buang sumber daya. Meskipun Chumian masih ingin mengatakan sesuatu, tapi bahkan Li Tian mengatakan hal yang sama. Dia hanya bisa menyerah sementara. Mimpi di samping menunjukkan bahwa wanita itu tidak tahu bagaimana memilih. Mengapa Anda tidak memilih jurusan seni? Selain itu, kamu pandai melukis minyak. Penyimpanan kapas juga bagus. Jadi saya memilih seni. Seni impian yang sangat efisien. Pendaftaran sudah diatur. Tahun pertama, itu bisa dilaporkan hari ini. Lalu dia menghampiri pria itu. Ekspresikan bahwa Anda perlu mempersiapkan diri untuk sekolah. Tapi hari aku disukai sebagai bantal adalah segelintir. Tarik duduk di pangkuan. Dia menyuruhnya pergi ke sekolah. Tapi ada beberapa persyaratan. Lalu dia berkata dengan wajah murung, bahwa supir mengambil dan mengantarkan setiap hari. Kamu bisa bolos kelas dan pulang lebih awal. Tapi, jangan pulang terlambat. Anda tidak diperbolehkan berteman. Tidur? Bingung? Tanyakan dengan suara rendah mengapa. Saya melihat pria itu berbicara di telinganya. Anda hanya dapat memiliki saya. Lalu aku menggigit lengah. Leher, Chumei. Dan kemudian Anda melihat gadis yang memerah ini. Dia diizinkan pergi ke sekolah. Pada saat ini, Chumian menyentuh lehernya. Saya bersumpah untuk meninggalkan kontrol aneh ini, cepat atau lambat. Saya baru saja memasuki kampus yang telah lama hilang. Tarik sekelompok anak laki-laki untuk memulai percakapan. Dia mengangkat rambutnya untuk memperlihatkan rumput di lehernya. Dan anak laki-laki itu menghela napas. Kekecewaan yang berani. Teh hijau di samping kebetulan melihat pemandangan ini. Ini dia selalu menjadi fokus kampus. Sangat gila. Jadi Shameless berlari untuk menanyai siswa pindahan. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Menghadapi teh hijau gila. Chumian juga tidak marah. Sebaliknya, mohon bantu dia mengingat adegan mengakui kesalahannya lain kali. Begitu kalimat ini keluar, para siswa di belakang saya tidak bisa mempercayainya. Mantan pria itu sulit untuk maju dan menuntut niat awalnya. Tapi kekuatan pacar yang sebenarnya. Lihat orang bodoh besar membela dirinya sendiri. Teh hijau menjadi lebih kecil dalam hitungan detik. Permohonan gemetar kepada orang-orang Chu untuk berhenti menargetkan diri mereka sendiri. Dan itu berhasil membuat siswa lain berpikir bahwa Chumin adalah orang yang sombong dan mendominasi. Ini adalah suara yang tegas. Kembali ke tempat dudukmu di kelas. Tapi teh hijau di bagian bawah punya sedikit trik. Dia melemparkan catatan kepada Chien Nana. Biarkan ia menemukan kesempatan untuk membersihkan. Chien Nanan yang tidak punya otak segera berkata bahwa dia akan menanganinya. Saya melihatnya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke seseorang. Muse Anda diganggu sampai matanya merah karena menangis. Setelah kelas, Chu Mingjing langsung pergi ke kamar mandi. Dan mantan pria yang bersembunyi di belakang sulit dilihat Chu Mingjing. Segera pergi dan letakkan bagian bawah pintu toilet. Pergi ke sebelah dan letakkan telepon di atasnya. Bersiaplah untuk merekam video awal tahun jelek. Lalu berikan ember ke rambut putih. Biarkan dia membalas Muse. Rambut putih mengambil ember dan menunjukkan wajah maskuli. Saya pikir ini sedikit merusak seorang gadis kecil. Tapi aku tidak tahan dengan pencucian otak mantan Nana. Semua untuk Muse.
Saat kucing putih itu bersiap untuk langkah selanjutnya, tiba-tiba pintu dibuka dengan keras. Kucing putih itu berbalik untuk melihat wanita di belakangnya. Aku terkejut. Bibi. Dan buru-buru menyatakan bahwa dia tidak tahu bahwa dia ada di dalam. Pergi sendiri. Cumin menyuruhnya menunggu. Selesaikan semuanya sebelum pergi. Sebaliknya, tunggu di luar untuk waktu yang lama dan tidak ada gerakah. Uangnya sulit didapat. Jadi mau tak mau saya kembali dan memeriksanya secara langsung. Ketika dia hendak mengambil telepo, seember air sedingin es membasahinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pergi ke toilet. Aku berteriak dalam sekejap. Saat ini, Teh Hijau melihat Cumian berjalan keluar dengan utuh. Segera tanyakan padanya apakah dia menindas Ciananan. Akibatnya, Cumian, yang dalam suasana hati yang baik, bagaimana Anda tahu bahwa Ciananan ada di dalam? Tapi Teh Hijau menunjuk Cumia. Dialah yang menindas Cianana. Dan kemudian, aku berteriak. Jari yang diperbaiki di garis dalam dipatahkan oleh Cunia. Wajah Teh Hijau tampak kaget. Buat Cunian merasa baik. Lalu dia mengingatkan Teh Hijau yang kaget. Manfaatkan pemandangan terakhir sekarang. Sebentar lagi keluargamu bahkan tidak akan bisa tertawa. Tiba-tiba, Teh Hijau menjadi sedih dalam hitungan detik. Dan kemudian ada pembukaan gas. Saya sangat suka pentahbisan para dewa. Cumian berbalik untuk melihat Angi. Seperti yang diharapkan, Kabupaten Fengshen telah datang. Saya melihat bahwa ketika Fang Shenjun datang, dia melindungi Teh Hijau di belakangnya. Cunian, kapan kamu menjadi begitu kejam? Salahkan aku. Percaya itu tidak bersalah. Cumianmu melahirkan sentuhan jijik. Fang Shenjun, apakah kamu suka hijau? Apa artinya Fang Shenjun diam-diam berpikir? Tapi tidak sampai dia mengetahuinya. Bai Cumian membuka mulutnya lagi untuk memberimu hadiah di lain hari. Apakah Anda suka teh hijau atau topi? Sama seperti Kabupaten Fengshen ingin naik dan bertanya. Akibatnya, dia dicengkeram oleh teh hijau di belakangnya. Dan saat ini, Kabupaten Fangxi. Aku juga kebetulan mendengar teman sekelasku berdiskusi. Membangkitkan dan menentang novel macam apa itu? Sangat manis. Dia terjebak dalam hujah. Jadi, saya ingin memegang payung untuk orang lain. Jadi dia membaca banyak buku Taurat setiap hari. Mereka ingin mengubah apa yang terjadi di favelas ini. Hema takut dia akan terlalu lelah. Katakan padanya untuk tidur lebih awal. Sepertinya, aku juga merasa lelah. Dia berjanji untuk beristirahat. Penyimpanan kapas dalam mimpiku malam itu hanya terasa sangat lelah dan berat. Perasaan tidak nyaman membangunkannya. Aku menatap pria dingin di sampingku. Tidak heran mereka merasa sangat jelek. Sudah pasti pria ini yang menggunakannya sebagai bantal lempar orang dewasa. Tiba-tiba, pria itu kembali memeluknya dengan erat. Cumian menghela napas ringan. Anda hanya bisa menerima nasib Anda menjadi bantal lempar pihak lain, di mana dia tidak bisa melihat. Pria itu tersenyum. Saya pikir itu adalah malam yang damai. Pria itu terbangun di tengah malam dari mimpi buruk. Cumian bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Sehari, tanpa kata. Tapi detik berikutnya, homeopati datang ke gadis itu. Setelah beberapa saat, dia melepaskan Cumia. Apakah itu membuatmu takut? Hari aku kurang tidur. Tapi datang ke sofa dan duduk, bermain dengan pertandingan. Pria Cumian mengatakan bahwa perahu pertandingan bunga menggodanya. Saat itu, Litian meminta untuk meminjam begitu banyak buku. Saya benar-benar ingin mengubah hukum. Lihat gitu lagi. Cumin tidak menyangkal. Dia kemudian bertanya. Punya mimpi buruk, Litian menyentil jelaga di tangannya. Memimpikan adikku bunuh diri. Cumian segera mendatangi Litian Ki. Aku juga tak menghibur orang. Mengapa Anda tidak merokok satu dengan Anda? Litian menarik Cumian dan duduk di pelukannya. Mengangkat dagunya dan berbisik. Jika Anda ingin mencicipinya, bukan tidak mungkin. Cumian belum sempat bereaksi. Dia dicium. Setelah itu, dia dengan lembut berkata kepada Cumian hari itu, saya punya pekerjaan untuk pergi ke luar negeri selama seminggu. Saat aku kembali, haidmu seharusnya sudah berakhir kan? Tapi kemudian langit menentang peringatan. Jangan mencoba melarikan diri. Saya tidak ingin menghadapinya. Protagonis pria ini hanya memiliki satu set pakaian, tapi saya masih memberikan smartphone untuk seorang gadis. Dan meminta gadis itu untuk berada di sana selama perjalanan bisnisnya. Anda harus meneleponnya 3 kali sehari. Cumian berpikir untuk tidak harus menghadapi iblis ini setiap hari. Sangat mudah setuju. Namun, saat Cumian hendak pergi ke sekolah, Litian kembali meninggalkan stroberi kecil di lehernya. Ini bahkan tidak cukup. Saya masih ingin pergi ke sekolah dengan 3 kata ini. Cumian hanya merasa begitu mesum. Saya benar-benar ingin menelepon polisi. Orang ini memperlakukan dirinya seperti hewan peliharaan. Waktu berlalu. Hari pertama aku pergi. Cumian menghubungi nomornya. Tapi, tidak ada yang menjawab, dan jauh di luar negeri. Tapi kebetulan aku mendengarkan laporan kerja para pegawai cabang. Pada titik ini, dia juga memperhatikan panggilan benda kecil itu. Jadi sebelum mereka berdua selesai berbicara, mereka langsung meniduri orang. Setelah fakta, Litian menjawab telepo. Ada apa dengan pembukaan yang arogan? Seluruh rasa malu, Cumian, dilakukan. Ming Ming, dia membuat dirinya menelepon 3 kali sehari. Akibatnya, pria di sana mengatakan beberapa kata dia sederhana. Dia telepon. Ini adalah surga yang menentang, tetapi memerintahkan Meng Shu. Rekam waktu setiap kali Cuming menelepo. Meng Shu tidak bisa menahan keluhan. 3 sehari. Tidak pernah bermain lebih. Apa yang harus diingat? Saya paling takut dengan keheningan yang tiba-tiba di udara. Suatu hari, dengan wajah gelap. Biarkan keduanya kembali dan terus melapor. Meng Shu melihat badai yang tidak pasti.
Saya berpikir dalam hati bahwa kedua bersaudara ini benar-benar tidak beruntung. 4 hari kemudian, Chu Mian sedang menyisir rambutnya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di ponsel. Itu dibuktikan dengan jarak. Saya akan bermain di Royal Capital University hari ini. Bicara tentang suasana hati instan Chu Mian. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Ini si orang juga menelepon. Suara di sana berkata dengan penuh semangat. Hari itu, akhirnya tiba. Saya sudah menyiapkan helikopter. Segera setelah Anda mencapai perbatasan, aku akan segera menjemputmu. Dan balas dendam gila pada keluarga ayah angkat. Adik laki-laki yang baru diterima juga melakukan apa yang dia katakan padanya. Sekarang tunggu saja dia. Begitu ayah angkat yang munafik berkuasa, biarkan dia hancur di depan penonton. Dan saat ini, Chu Zhengling sedang berbicara di atas panggung. Dia mendapat banyak tepuk tangan untuk pidatonya yang luar biasa. Ini adalah pertanyaan tuan rumah. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tiba-tiba sebuah suara datang dari stereo, dan saya punya masalah. Semua orang mencari pemilik suara. Saat ini, Chu Mian bangkit dan maju untuk bertanya kepada Senator Chu. Tapi Chu Zhengming yang licik melihat bahwa itu adalah Chu Mian. Pasti tidak bagus. Ia mengedipkan mata pada bawahannya. Chu Mian kemudian mengajukan pertanyaan tentang tekad Senator Chu untuk memberi manfaat bagi rakyat. Bagaimana menurutmu? Tapi sebelum dia selesai berbicara, mikrofon tiba-tiba menjadi sunyi. Chu Zhengming berbohong kepada penonton tanpa mengubah wajahnya. Sepertinya ada masalah. Chu Mian mengambil tanduk yang diserahkan oleh rambut putih dan terus berkata, "Aku tak menduga masalah ini akan terjadi. Untungnya, saya sudah siap, Senator Chu, maka saya akan terus mengajukan pertanyaan." Melihat war panjang ini membuktikan bahwa aku tidak bisa menghentikan keringat dingin. Permisi. Saya tidak bisa mendengar speaker Anda sedikit. Saya melihat Chu Mian berjalan langsung ke podium. Pasangan tanduk berjarak 1 meter dari Chu Proof. Kau bisa dengar aku dengan jelas? Tuan rumah buru-buru menjelaskan bahwa ini ilegal. Namun, Chu Mian terlalu malas untuk memperhatikannya. Terus pegang klakson dan katakan dengan keras bahwa saya tidak diizinkan untuk bertanya. Apakah Anda sudah menemukan derek? Penonton segera berhenti ketika mereka mendengar ini. Bangun dan berteriak untuk menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaannya. Dan teh hijau di antara penonton merasa ngeri. Aku benar-benar takut Chu Mian akan melakukan sesuatu atas nama Chu Zheng. Dunia tidak memiliki cara yang lebih baik. Teman sekelas yang baik, Anda bertanya. Chu Mian langsung ke intinya. Beberapa orang mengatakan bahwa kamu dan Xiao Hechai bersekongkol. Banyak kebijakan yang bias terhadap kepentingan. Tidak masalah jika orang hidup atau mati mendengar bahwa nama politik Chu Lima menyangkalnya. Dan bertanya dari mana Chu Mian mendengar rumor itu. Saat ini, Chu Mian merilis video. Petani itu hanya menyenggol koki. Dia didorong oleh Senator Chu yang didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Pengawal memukuli petani buah. Ini mengejutkan semua orang. Memanggil Senator Chu hanyalah binatang buas. Teh hijau berteriak panik. Video ini palsu. Orang ini punya motif tersembunyi. Saat ini, Chu Proof masih bingung. Ketika dia bereaksi. Raungan. Marah. Dia dikirim oleh pesaing. Jangan percaya itu. Keamanan mengendalikannya. Saya ingin menyentuhnya. Sekelompok penjaga keamanan yang menerima instruksi berkerumun. Chu Mian menghindar ke samping. Tinju tidak lupa untuk mengatakan kepada sang lama. Apa kau marah? Apakah Anda ingin berurusan dengan saya seperti Guan Nong? Dan kemudian, booming, menendang penjaga keamanan tersirat. Inspektur akan datang sebentar lagi. Tuhan membuktikan bahwa Anda tidak bisa lari. Dan Li Tian, yang jauh di luar negeri. Tapi saya belum menerima telepon dari Chu Mian hari ini. Jadi dia menelepon Mang Shu untuk memeriksa. Nona pergi ke sekolah hari ini. Tidak ada hasil, Mang Shu membawa tabletnya. Laporkan bahwa Nona menjadi berita besar di sekolah hari ini. Tapi hari itu, aku melihat apa yang ada di dalamnya. Segera pahami bahwa makhluk kecilnya akan melarikan diri. Tapi wajahnya seketika. Nadanya tidak ada sedikit pun suhunya. Bicaralah, dan aku akan kembali dan mematahkan kakinya sendiri. Tuhan akhirnya akan menjatuhkan keluarga ayah angkat. Sekarang pawangnya seperti tikus yang menyeberang jalan. Siswa yang dirugikan. Semua berkerumun dan menghentikannya. Teh hijau yang jengkel meraung keras pada Chu Mian. Apa kau menjijikkan? Berani melakukan ini padaku. Chu Mian melihat teh hijau yang akan segera menjadi anjing yang berduka. Mohon, ingatkah? Salah, aku tidak hanya berurusan denganmu, dan Anda akan penuh dengan persaingan sebentar lagi. Kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ada juga kabel besi generasi kedua yang bahkan urusan negara akan pecah. Saat itu, seorang pria datang. Chu Mian langsung mengejek. Kapal terbesar telah tiba. Ban cadangan pendekar teh hijau nomor 1 ada di sini. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Kabupaten Fengshan dan menangis. Chu Mian memberitahu Kabupaten Fengxi, jangan khawatir tentang keuntungan dan kerugian sekarang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, saya akan melamar Anda ketika saya bangun. Sama seperti Chu Zhengming akan dibawa ke mobil polisi. Pertama bangun dan diusir, tanya ayah dengan cemas. Apa pekerjaanmu? Tapi Chu Zhengming tidak peduli sama sekali dan menginstruksikan tidur bodoh. Bangun, dengarkah? Harus menangkap Cumi. Buat dia mengakui bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kebohongan yang jahat. Mengakuinya. Pergi ke ibumu, dia akan menemukan jalan. Teh hijau masih sedikit khawatir, ini tidak akan berhasil. Saya melihat wajah Chu Zhengming bengkok. Sekali lagi, jika itu benar-benar tidak berhasil, singkirkan itu. Setelah itu, kau pergi ke prefektur Fangxi. Biarkan mereka membantu. Bukti terakhir diambil oleh mobil polisi. Ini kucing putih yang datang. Festival pedas, kamu terlalu kasar.
Chumian mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Bai Mao. Ini adalah hadiahnya dan saudara-saudaranya. Rambut putih dengan cepat menolak dengan tangan putih. Tapi Chulion tetap memaksa bocah itu. Karena dia akan segera pergi. Aku tak mau berutang budi. Lalu dia berbalik dan pergi. Tapi dia baru saja keluar dari sekolah, mampir ke teh hijau. Dia langsung mengejek teh hijau. Anda tidak memikirkan cara untuk memancing orang sekarang. Kenapa kau menghentikanku? Saat itu, sebuah mobil berhenti di sebelah mereka. Wanita yang keluar dari mobil mengejutkan Chumia. Aku melihat wanita itu perlahan membuka mulutnya. Mari, kita bicara. Kemudian mereka pergi ke kedai kopi terpencil. Wanita itu berkata Xiaomian dengan tatapan bahagia pada awalnya. Lama tidak bertemu. Tapi, detik berikutnya, bisakah kamu membiarkan ayahmu pergi? Selama kau bilang Anda memalsukan video ini. Ini bahkan, jika aku... Chumian mengerutkan kening. Leng Xiang menolak. Tidak mungkin dibandingkan dengan apa yang dilakukan keluarga Chu. Aku bukan siapa-siapa. Akibatnya, wanita menjualnya dengan buruk. Mengancam Chumian jika Chu Zengming jatuh. Keluarga ini berantakah. Dia hanya bisa mengajak Xiaoxing untuk buang air kecil. Chumian tidak memakannya sama sekali. Bahkan, bersemangat. 4 dari kalian bunuh diri. Saya tidak melanggar hukum. Teh hijau hanya ingin menjadi gila. Tapi dia terjebak oleh ibunya yang dalam. Dan kemudian wanita itu memainkan kartu emosi. Tahun baru kecil. Apakah ini cara Anda memperlakukan pengasuhan kami? Kau dengar itu? Chumian merasa ingin muntah seketika. Anda membesarkan saya hanya untuk membiarkan saya mati. Belum lagi, dia sudah banyak mati di daerah kumuh. Ups. Saya tidak berutang keluarga Chu untuk waktu yang lama. Wanita tidak berdamai dengan hasil ini. Kau berutang apa padaku? Saya membuat tegukan susu pertama Anda. Saya membeli gaun pertama. Chumian sudah sangat marah tentang ini. Chu membuktikan bahwa dia jelas harus menunggu dirinya sendiri. Dan wanita ini adalah seorang pembunuh. Bukankah dia menginginkan rahmat pengasuhan, lalu kembalikan padanya? Wanita itu mengira Chumin telah mengetahuinya. Akibatnya, Chumin menelan racun yang dibawa oleh wanita itu. Racun yang saya minum. Yang sebelumnya, dihapuskan. Chu, bukti harus mati. Setelah itu, saya tidak pernah melihat ke belakang dan meninggalkan ibu dan anak yang munafik ini. Gadis itu meminum racun. Hanya karena ibu angkatnya menculiknya dengan rahmat pengasuhan. Biarkan dia melepaskan ayah angkat yang selalu menginginkan hidupnya. Tapi dia lebih baik mati. Saya tidak akan melepaskan perlakuan kejam seperti ular dan kalajengking. Jadi, dia meminum racunnya seumur hidup. Sejak saat itu, dia tidak saling berhutang pada keluarga Chu. Ibu angkat melihatnya seperti ini. Sebut dia gila. Setelah itu, Kapas tidak akan melihat ke belakang. Cepat jauhi ibu dan ibu munafik ini. Tebak hal kecil Anda akan melarikan diri. Pada hari itu, dia juga bergegas kembali dari luar negeri. Dalam perjalanan ke sekolah. Aku menatap ponselku dengan marah hari itu. Itu hanya Kapas di sisi lain. Pada saat ini, tubuh juga tampak beracu. Bahkan batuk darah merah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol jawab dengan susah payah. Pak B, ini. Pria yang menantang surga di ambang kemarahan berkata dengan keras. Beraninya kau menjawab teleponku sebelum aku mematahkan kakimu. Sebaiknya kau kabur. Tapi, pria itu segera menyadari penyimpanan Kapas di sisi lain telepon sangat salah. Dia dengan cemas bertanya, ada apa denganmu? Pembukaan penyimpanan Kapas yang lemah. Keracunan di gerbang barat sekolah. Bisakah Anda memanggil ambulans untuk saya cuci? Menyelesaikan. Chumian, yang tidak lagi memiliki kekuatan, ambruk ke tanah. Raungan Chumian yang melawan langit tapi menggertakkan giginya. Apa yang kamu mainkan? Tapi, tidak ada respon. Ketakutan menyelimuti Li Tiangke. Dia mendesak supir untuk mengantar kurir. Atur ambulans. Bawa kit Levi Celambung yang komprehensif. Pergi ke gerbang barat Imperial Capital University. Saat pikiran Chuming terus bermunculan foto masa kecilnya. Ayah angkat memukuli dan memarahinya. Kakak teh hijau yang licik menggertak dirinya sendiri untuk bersenang-senang setiap hari. Mereka bahkan memasukkannya ke tempat sampah. Biarkan dia melawan ular. Ini adalah suara cemas untuk membantu Anda tidur. Bangu. Suatu hari, dia mengambil Chumian yang tidak sadarkan diri dan meraung keras. Kamu bertahan untukku. 3 tahun di daerah kumuh tidak membuatmu mundur. Berani mencoba sekarang. Untungnya, Chumian dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Keluar dari bahaya dengan pengobatan yang efektif dari dokter. Keesokan harinya, Chumian membuka matanya yang gelap. Litian yang sudah menunggu sejak tadi, mencibir. Kau cukup mampu. Belajar bunuh diri dengan meminum racun. Minum racun yang mematikan. Untungnya, saya tidak bisa mati bosa. Tiran di samping tidak bisa tidak mengejek. Belajar bunuh diri. Setelah gadis itu tidak berani berbicara kembali. Suatu hari, saya bertanya mengapa dia melakukan ini. Chumian menjelaskan dengan lemah. Saya dulu memiliki kesabaran tertentu dengan racun. Saya tidak menyangka ini terjadi begitu cepat. Litian sedikit bingung. Saya belum pernah melihatnya begitu besar. Beberapa orang mengembangkan kesabaran dengan racun. Chuming berpikir, mungkin itu di keluarga Chu ketika saya masih kecil. Banyak obat berantaka. Mungkin Anda memiliki kesabaran tertentu setelah makan terlalu banyak. 3 tahun itu di daerah kumuh. Makan banyak makanan beracun karena kesalahan. Semua orang mati. Aku tidak melakukan apa-apa. Litian tidak mau membicarakan topik ini lagi. Dia menyerahkan berkas Zida kepada Chumia. Mengatakan dengan dingin bahwa jika bukan karena aku kali ini, kamu benar-benar mati. Chumian melihat isinya dan sangat gembira. Terima kasih. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Setelah mendengar ini, Litian tiba-tiba kesal.
Bukankah kamu hanya ingin melarikan diri sebagai balasan untukku? Saat ini, Chumian berkata dengan menyedihkan. Saya tidak ingin melarikan diri, tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Pria tidak percaya padanya. Kemudian Litian tampak dalam suasana hati yang baik. Segera berkata kepada Chunian bahwa itu tidak masalah. Anda melewatkan kesempatan Anda kemarin. Jangan pernah lari lagi. Setelah mengatakan itu, dia mencium Cuming dalam-dalam. Setelah beberapa saat, saya memiliki sesuatu untuk ditinggalkan. Tapi jangan lupa ingatkan Chumian untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Chumian menutup mulutnya dengan malu-malu. Mengingat bahwa ciuman ini berbeda dari masa lalu. Saya entah kenapa tergerak. Ini adalah pintu yang tertutup, dibuka oleh Mama He dan Mama Fang yang gugup. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Melihat penampilan Chumian yang lemah, ibu tidak bisa tidak merasa menyesal. Sang ibu pun menghapus air matanya. Untungnya, Tuan Muda kembali tepat waktu kemari. Aku merawatnya sepanjang malam. Tapi, ibuku juga memberitahu Chumia. Tuan Muda juga membantumu membalas dendam pada ibu dan putri keluarga Chu. Mereka menangkap mereka dan meracuni mereka. Chumian terkejut ketika dia mendengarnya. Memburu mereka, dan mereka mati. Hima memberitahu Chumian tentang mahakarya Litian ke. Tuan Muda berkata bahwa kematian terlalu murah. Mereka menderita. Sejak kemari. Keracunan 2 kali. Aku mencuci perutku 2 kali. Dilempar dengan buruk. Chumian Wenyan menggigil. Untungnya, itu tidak berjalan kemarin. Jika tidak, itu akan benar-benar dibuat menjadi bunga. Dan menempatkan dirinya di rumah sakit untuk membalas dendam. Tapi dia sangat senang dengan mahakarya ini. Karena berbagai skandal keluarga Chu telah dipublikasikan. Saat ini, Chumian melihat pencarian panas dalam suasana hati yang baik. Pada saat yang sama, dia juga menyentuh perutnya yang kosong. Detik berikutnya, saya membawa sup millet bersama ibu saya. Sup nasi emas segera meningkatkan nafsu makan seseorang. Dan mata Chumian bersinar. Aku baru saja akan kehilangan hidupku. Saat itu, pintu dibuka. Suatu hari, saya melirik Chumia. Diameter, masuk. Setelah itu, dia duduk tepat di depan Chumia. Tepat pada waktunya. Aku akan makan denganmu. Tiba-tiba semburan wewangian mengenai hidung. Saya melihat Mang Shu mendorong kereta makan yang penuh dengan makanan lezat. Chumian dengan sedih menunjuk ke mulut kecilnya dan berkata dengan lembut. Sepertinya, saya tidak bisa makan ini. Alhasil, Litian menyilangkan kaki Erlang. Dia bilang dia memakannya sendiri. Chumian cemberut dan tampak tidak senang. Saya ingin makan dengan saya. Apakah Anda melihat apa yang Anda lakukan di dunia? Namun, Litian memotong steak itu tanpa mengangkat kepalanya. Dia berkata dengan ringan bahwa dia tahu dia serakah. Lihat apakah Anda masih melakukan hal-hal bodoh di masa depan. Saat ini, Mang Shu ingin mengatakan sesuatu pada Litia. Tapi sepertinya aku tidak ingin Chumin mendengar. Litian memintanya untuk bicara langsung. Lalu Mang Shu berkata, saya telah menerima beberapa konsorsium untuk dijelajahi. Saya ingin tahu apakah selalu ada jaminan untuk bukti. Kalender tetapi berencana untuk menghabiskan tahun ketika Doudo tidak patuh. Jadi dia berbicara perlahan. Beritahu mereka bahwa mereka harus melindungi. Mendengar ini, Chumian tidak bisa berhenti bermeditasi di dalam hatinya. Litian memberitahu Chumia, bersikaplah genit dengannya. Dia akan membantu bagian pribadi membuktikan. Tapi Chumian langsung menolak. Hanya Chu, buktikan bahwa kamu bisa main-main dengannya lain kali. Litian tersenyum tak berdaya. Bayinya adalah kesalahan. Holy Shen yang memberitahu Mang Shu. Jika ada konsorsium yang berani melindungi. Bersih-bersih bersama denganmu. Pria itu membantu gadis itu hancur. Musuh. Tepat ketika gadis itu dengan tulus mengucapkan terima kasih. Pria itu mengatakan dia melakukan hal-hal ini sebagai balasannya. Chumian memikirkan ciuman sepenuh hati itu. Wajahnya langsung merona. Pada saat yang sama, ibu dan anak perempuan yang menanggapi polisi juga dikirim kembali dan dilemparkan ke duduk merosot di pintu. Lemah di awal. Ibu menghibur putrinya untuk bertahan. Ini adalah pelayan yang mendengar Anggi. Cepat naik dan tanyakan pada wanita dan wanita apa yang terjadi. Dan bantu ibu dan anak teh hijau masuk. Mereka masih memiliki racun di tubuh mereka. Suruh saja pelayan membawakan airnya dengan cepat. Tapi detik berikutnya, raungan gila green tea. Sekelompok serigala bermata putih. Liburan musim panas belum berakhir. Anda sibuk makan di dalam dan di luar. Saya melihat bahwa pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Apa ini? Anda hilang selama 2 hari. Itu normal bagi kita. Untuk mengambil sesuatu untuk dibayar. Pelayan lain menimpali. Keluarga Chu sekarang penuh dengan skandal. Konsorsium yang dulu berteman dengan tua. Kirim seseorang ke rumah. Mengambil atau menghancurkan apapun yang bisa dibuktikan pernah menjalin hubungan. Kami bisa menunggumu kembali ke sini. Sudah sangat umum. Menatap kosong itu semua. Tapi aku tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Ketika aku bangun, berbaring di dada ibunya, menangis. Dan Ibu Chu menjalani sebagian besar hidupnya. Dia tahu bahwa Chunian telah melakukan semuanya dengan sengaja. Adalah membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kemudian telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Suara seorang wanita datang dari ujung telepon. Apakah itu Nyonya Chu? Saya tahu Anda ingin menyingkirkan Chumia. Aku akan membantumu. Aku akan menahan Tian Chu setelah selesai. Ibu Chu diwawancarai dengan sebutir garam siapa Anda. Mengapa saya harus percaya Anda? Dan wanita misterius di sisi lain berkata, selama kamu berani, aku secara alami punya cara untuk membuatmu bahagia. Aksi dalam 2 hari. Saat ini, penyimpanan kapas yang sedang menjalani prosedur pelepasa, tanpa diduga, bahaya diam-diam telah berhenti. Dia melihat pesan peringatan yang dikirim ke langit. Mengancamnya untuk lari. Tunjukkan padanya.
Tuan dan pelayan bertiga sedang berbicara dan tertawa. Tidak tahu bahaya akan datang. Bahkan, mulai sekarang, Cuming baru saja menyelesaikan prosedur pelepasan. Mereka bertiga datang ke tempat yang teduh, menunggu supir datang. Saat ini, Fang Ma masih mengeluh dengan marah. Tempat parkir dibangun di seberang, yang sangat tidak nyaman. Saya ingin wanita kita menunggu di sini. Tiba-tiba, ekspresi kaget muncul di wajah tuan dan pelayan. Saya melihat sebuah mobil melaju langsung ke mereka. Mereka bertiga buru-buru ingin pergi menjauh. Tapi Fang Xiu di dalam mobil tidak berniat melepaskan Chu Mia. Saya khawatir begitu pedal gas diinjak, ia akan mempercepat dan bergegas ke arah penyimpanan kapas. Tepat ketika Chuan Mian mengira semuanya sudah berakhir seperti ini. Fang Ma menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong penyimpanan kapas menjauh. Bang, Kato, aku bisa mencium bau darah melalui layar. Saya melihat bahwa Ibu Fang jatuh berlumuran darah. Raungan Chu Mian yang menyayat hati. Dan saat ini, Gua Fang juga melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini dia melihat ke kaca spion. Sekelompok pengawal bergegas. Fang Xue benar-benar tidak mau melihat ini. Tapi juga harus menyerah. Awalnya, pengawal itu ingin terus mengejar. Tapi itu dihentikan oleh kapas Chu yang dalam. Berhenti mengejar dan selamatkan orang dulu. Operasinya eksternal. Chu Mian dan ibunya gelisah. Menunggu dengan cemas. Saat dokter membuka pintu ruang operasi. Hima bergegas maju untuk bertanya kepada dokter bagaimana keadaannya. Tapi jawaban yang saya dapatkan adalah, "Mak, berkabung darurat." Dan ibu melihat penampilan menakutkan yang tenang. "Nona, kamu tidak perlu bertahan." Tanpa diduga, Cuming berkata kepada ibunya dengan kata-kata tanpa perasaan. "Aku tidak bertahan. Aku tidak bisa menangis. Jangan lakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Aku juga tidak akan menangis untukmu." Tapi ibu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Tetapi dia tahu bahwa wanita itu untuk kebaikannya sendiri. Kesedihan menyelimuti Cumia. Fang Ma yang mencintainya dan mencintainya pergi seperti ini. Dia bersumpah akan membuat keluarga Chu membayar dengan darah. Sakit karena kekurangan cinta. Ibu yang mencintainya meninggal. Dia tidak bisa meneteskan air mata. Hima takut dia akan menahan tubuhnya. Katakan padanya untuk tidak bertahan. Nyatanya, kesedihan bisa dilampiaskan dengan menangis. Tapi gadis itu baru saja meminta ibunya untuk menempatkan Jin Zhao. Pangsit yang dimasak oleh Fang Ma dibawa kembali ke Qiangjua. Ibu dia selalu mengkhawatirkan keadaan Nona. Akhirnya, aku menunggu tuan muda di depan pintu. Pria itu bertanya dengan sedih apa yang terjadi. Ketika dia melihat Chunian yang tanpa ekspresi makan pangsit, segera memecahkan mangkuk sup karena marah. "Jangan dimakan, kamu baru saja keluar dari rumah sakit." Dan Chumian sepertinya tidak mendengar kata-kata pria itu. Bangun, jongkok, dan ambil pangsit di tanah sendiri ya. Meski pria itu merasa kasihan padanya, tapi juga mengucapkan kata-kata dingin dan tak berperasaan. Bukankah seorang pembantu meninggal? "Jika Anda merasa tidak nyaman, aku akan membalasmu." Kalimat ini sangat menyakiti Chumia. "Jika Anda tidak menyimpan balas dendam, saya akan membalas dendam. Keluar dari ini." Lalu Chunian meminta Litian untuk mengambil Fang. Bawa kembali tubuh. Dia akan melakukan pemakamannya. Litian sudah mengambil alih tidur gemetar itu. Instruksikan pohon menyegel pangsit ini dengan pengawet. Seorang pria ada di sana untuk melihat hal-hal kecilnya. Jelas dia menyelamatkannya 2 kali. Mengapa Anda tidak memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik? Ini Chumian tiba-tiba mendorong Litian menjauh. Tapi aku menutupi perutku dan berkeringat dingin. Aku melihatnya langsung ke toilet dan muntah. Kemudian dia memberitahu pria di belakangnya bahwa dia mengalami kesulitan. "Bisakah kamu berhenti merokok?" Dan pria itu menjemputnya. Lalu keluarkan rokoknya. Cuming mengulurkan tangannya untuk menambahkannya. Tapi detik berikutnya, aku menciumnya. Kemudian sehari setelah itu, dia berkata dengan ambigu, "Saya punya cara lain. Membuat Anda merasa kurang nyaman. Cukup kaya untuk menyaingi negara. Anda tidak pernah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi kucing liar kecil di depanku. Biarkan dia merasa sedikit frustrasi. Ini adalah ketiga kalinya. Setiap kali dia berbicara tentang melakukan sesuatu, akan asal-asalan oleh para gadis. Tapi kali ini, kematian Ibu Fang membuatnya terpukul." Chumian, yang belum keluar dari kesedihan, mengepel setiap hari. Suatu hari saya melihat adegan ini. Mengundang, "Chumian, mari kita mainkan permainan yang bisa melupakan rasa sakitnya untuk sementara." Jadi dia menyuruh Chumian untuk melakukannya denganku. Chumian mencibir. Dia tahu akan seperti ini. Dia bertanya pada Li Tiangke, "Apakah hal semacam ini dianggap sebagai bantuan untuk Anda?" Tapi Cory tidak peduli. Mengatakan, "Kamu milikku. Tapi, Anda bisa menganggapnya seperti ini." Chumian, mari kita mulai. Namun, Li Tian tertegun sesaat. Saya juga menyebutkannya dengan santai. Saya tidak berharap Chumian setuju. Li Tian membelai rambut Chumia. "Gadis, di depanmu, seseorang yang ingin mendapatkan baik secara fisik maupun mental. Jadi, dia tidak lagi robek." Dia mengangkat gadis itu dengan tidak sabar dan berjalan ke tempat tidur. Li Tian masih tak percaya. "Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa kali ini." Chumian memintanya untuk bergegas. Dia ingin melupakan hal-hal yang tidak nyaman ini. Selanjutnya, keduanya memulai perjalanan yang tak terlukiskan. Puisi Chumian hanya terasa seperti berada di atas awan putih. Seperti kerudung hijau, perlahan tertiup angin pagi. "Saya tahu, Anda tidak ingin melihat layar belakang. Jadi saya tidak mau mengatakan. Setelah periode pergolakan dan hujan,
Chunyan menanyakan kebalikannya. Tuhan, sudahkah kau menemukan wanita jalang yang membunuh Ibu Fang? Dan saya melihat ponsel saya hari itu. Cukup katakan bahwa Blizzard diambil oleh orang-orang yang menyegel rumah? Penyimpanan kapas di belakangnya segera dianalisis. Kabupaten Fengshen menempati urutan ketiga dan memenangkan hati wanita tua itu. Begitu dia berbicara, wanita tua itu pasti akan menerima ibu dan anak keluarga Chu. Namun, Litia, saya tidak peduli siapa yang menerima ibu dan anak keluarga Chu. Sebaliknya, dia terlihat tidak bahagia. Mengapa Chu Min tahu banyak tentang anak ketiga dari keluarga Fong? Aku berpikir tentang balas dendam sepanjang waktu. Ketika dia mengetahui bahwa musuh menutup rumah. Segera menganalisis Kabupaten Feng Jiafangxi. Hasilnya adalah tiran posesif. Cemburu pada bayimu sendiri, kenapa kau tahu banyak tentang Feng Laosan? Saya melihat gadis itu mencaci maki siapapun yang berdiri di pihak keluarga Chu. Tidak peduli siapa Anda adalah musuh Anda. Ini Chu Mian yang memberitahu Litia. Tapi, dia akan mengadakan pemakaman untuk Ibu Fang. Tapi Kore masih tidak mengerti. Pentingnya Fang Ma bagi Chu Mia. Hanya orang biasa-biasa saja. Kenapa memutuskan sendiri? Perawatan acak menjelaskan sedikit. Dan mengatakan, pemakaman adalah masalah besar. Atau, jangan pergi. Atau, lakukan sendiri. Dengan rekan Feng Jia. Pernikahan Kabupaten Fengshen dan perjalanan akan segera dimulai. Para tamu berbisik. Keluarga Chu Xing sama sekali tidak layak untuk tuan muda ketiga keluarga Feng. Saat itu, di sisi lain, Chu Xing terus mempertanyakan kalimat Feng Shi. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Ming berkata, aku akan melamarmu. Anda pikir itu semua konspirasi? Meskipun Feng Shenxi memiliki sedikit keraguan, tapi melihat teh hijau yang menangis. Kebingungan berubah menjadi sakit hati. Meskipun prefektur Fengshen telah membuat pernyataan, tapi sekarang teh hijau masih tanpa henti menghadapi Kabupaten Fengxi. Menangis itu yang kamu pikirkah? Anda lebih suka percaya Chu Mian daripada saya. Kabupaten Fengshen memeluk teh hijau di pelukannya. Akui bahwa Anda tidak malang. Sedikit saja aneh mengapa Chu Mian akan membalas dendam untuk dirinya sendiri. Teh hijau langsung berhembus menuju prefektur Fengxi. Anda tidak tahu seberapa baik Anda. Chu Mian, berapa kali itu? Bola meriam teh hijau berlapis gula. Biarkan Kabupaten Fengshen menghilangkan kecurigaan. Kemudian pegang teh hijau secara horizontal. Dan meyakinkan saya bahwa saya tidak menyesal. Upacara yang adil dan manusiawi akan segera dimulai. Teh hijau saat ini. Meski tidak puas dengan pernikahan yang tergesa-gesa. Tapi sekarang aku hanya bisa berkompromi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga ibu. Pada saat yang sama, kesalehan berbakti dari wanita tua Feng Jia bagaimanapun dapat diterima. Mereka punya uang untuk menutup rumah. Selama cucumu menyukainya. Jangan khawatir tentang pertandingan yang tepat sama sekali. Melihat ini, Fang Xiu di samping langsung menyanjung dan mengambil hati dirinya sendiri. Ini Feng Shenzhen dan Chu Xing. Pengantin baru datang perlahan. Baca sumpah sesuka hati. Pak, apakah Anda ingin menikahi seorang wanita dari provinsi? Akibatnya, Kabupaten Fengshen secara tak terduga disegel. Pikiranku penuh dengan sosok orang Chu. Teh hijau dengan cepat menarik sudut prefektur Fengxi. Ini membuat prefektur Fengshen bereaksi. Tapi tiba-tiba seorang pengawal bergegas. Berteriak bahwa sesuatu terjadi pada wanita tua itu. Menemukan ban cadangan untuk menikah. Ketika Anda berpikir, Anda bisa mengadakan pernikahan sesuai keinginan Anda. Tiba-tiba seorang pengawal bergegas dan berteriak, ada yang tidak beres. Pengawal itu datang langsung ke Kabupaten Fengxi. Seorang pria menerobos masuk membawa peti mati kristal. Tidak bisa menghentikannya. Menjalani sebagian besar hidup wanita tua yang terbiasa dengan badai besar. Anda tidak bisa membayangkan siapa yang berani keluar dari rumahnya. Saya melihat Chunian berjalan perlahan dalam warna hitam. Dan jelaskan bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah. Teh hijau kuat dan menggigil. Takut akan ledakan Chunia. Akibatnya, Feng Shen Junu percaya bahwa Chunian mencintainya. Buat pernikahan besar untuknya. Teh hijau juga memanfaatkan ini untuk berpura-pura menyedihkan bagi wanita tua itu. Dan terus menuangkan air kotor pada Chumia. Setelah mendengarkan ini, Nyonya Feng mengungkapkan niatnya untuk membantunya melampiaskan amarahnya lurus menuju Chumia. Putri siapa kamu? Kemarahan, sombong. Feng Shenjun di samping tanah juga menegurnya dengan marah. Itu berarti kamu bertindak terlalu jauh hari ini. Chu Mian terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tujuannya dari awal sampai akhir hanyalah ibu dan putri dari keluarga Chu. Siapa yang berani menghentikannya? Lakukan pekerjaan yang baik untuk menemani pemakaman. Ini adalah teh hijau yang memainkan permainan hati-hati. Mengeluh bahwa Kabupaten Fengshen tidak menangani hubungan dengan tahu. Dia tidak akan menikah. Tapi selalu ada orang bodoh yang bersenjata. Kabupaten Fengshen dikelilingi oleh teh hijau munafik. Pidato karir Nyonya Feng. Pengawal, cepat tangkap wanita ini. Bangunkan kamu. Chumian tidak mendaki sama sekali. Vinte berdiri di antara para bodyguard yang tadi ia bawa. Kali ini, tidak ingin menyakiti siapapun untuk memiliki Kabupaten Fengxi. Letakkan teh hijau di belakangmu. Chumian menasihatimu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Aku tidak bisa bersikap baik padamu. Satu-satunya orang yang ingin saya nikahi sekarang adalah... Tapi Xiao Xiuming tidak tega mendengarkan omong kosongnya. Langsung pegang suara Feng Shenjunlang. Seharusnya aku datang sejak lama untuk mengusir kehidupan perjalanan. Anda ingin menjadi pahlawan. Aku memenuhimu. Kasim Fang Lao, cucunya sendiri terancam. Hati tua mengarah ke tali. Ini Fang Shu bergegas untuk memeluk Chu Ling. Ini semua salahnya. Demi memanggilnya ibu saat itu. Bisakah Anda membiarkan mereka pergi? Dan penyimpanan kapas tidak memakan set ini sama sekali. Kocok.
Aku tidak bodoh. Wanita ini mengadopsi dirinya sendiri. Itu hanya untuk memblokir bencana untuk putrinya sendiri. Cuming menatap Dewa Angin. Junlang meregangkan mulutnya. Kau pikir aku baru menusukmu? Anda meninggal dengan sangat salah. Tanpa diduga, Fang Shenjun tampak murung. Tidak salah mengatakannya. Anda tidak ingin melayani orang tua saat itu. Lari ke saya. Aku mengkhianatimu. Pria itu sangat lucu. Detik terakhir, bukan Teh Hijau yang tidak menikah. Detik berikutnya, benar-benar mengatakan aku merindukanmu. Ketika pria mendengarkan retorika Teh Hijau. Bahkan mengkhianati gadis itu. Hanya untuk menyenangkan Teh Hijau. Dan sekarang, ketika dia mengetahui kebenaran. Tapi, penyesalan. Teh Hijau juga ingin mengulangi keraguannya pada pria. Dia berbohong. Jangan tertipu. Cumian tersenyum. Kau pikir aku berbohong? Jadi Anda merasa kurang bersalah. Ini Teh Hijau, suamiku sayang. Anda harus percaya padaku. Bagaimana mungkin Kabupaten Fengshen yang selalu sederhana menyingkirkan Teh Hijau? Jangan lakukan itu. Anda masih berpikir itu tidak cukup buruk baginya. Tolong lepaskan dia. Green Tea tidak percaya Simpia telah berubah. Saya lebih suka percaya pada wanita ghetto. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Feng Shenjun melepas gaunnya dan mencaci Teh Hijau. Anda selalu tahu di mana Cumian berada. Kenapa kau tak memberitahuku? Cukup. Cumian tidak ingin mendengarkan hal-hal sia-sia seperti itu lagi. Ibu dan putri Fang Shu membunuh Fang Ma. Hari ini dia di sini untuk balas dendam. Fang Shu masih berdebat. Saya tidak memiliki Anda untuk menjebak orang baik lebih sedikit. Namun Cuming langsung menarik rambut Fang Shu. Memaksanya untuk melihat kuda di dalam toples kristal. Beraninya kau menunjukkan kutukah? Tidak pernah anak, tidak pernah. Jika Anda bersumpah, saya akan percaya Anda. Faktanya, Rob Blizzard telah lama runtuh secara ekstrim. Berlutut dan tutupi matamu. Aku akan mengganti semua harta keluarga Chu. Hanya saja Cumin tidak menerima kompensasi seperti itu. Aku tak mau uang. Satu kehidupan adalah satu kehidupan. Saat ini, meski Teh Hijaunya sudah lama menggigil, tapi tetap melindungi ibunya di belakangnya. Perjuangan terakhir. Cumian, kamu masih muda, karena tidak layak bagi kita untuk menjadi pembunuh. Cuming memberi isyarat kepada pengawal. Dan berkata dengan anggun, jangan khawatir. Begitu ibumu pergi, aku akan segera membawamu turun untuk menemaninya. Tapi Fang Xiao menyadari bahwa Cumian itu nyata. Dia takut pada Bliss dan berulang kali menekankan bahwa orang dibunuh. Saya tidak tahu apa-apa ketika saya bangun. Tepat ketika Cumian akan mengubah Fang Xiu, Teh Hijau bergidik dan berteriak. Aku menyerahkan diri. Orang tua yang mencintainya meninggal. Dan pelakunya adalah wanita di depanmu ini. Sekarang ibu dan putri Fang Xuan juga akan dihukum sebagaimana layaknya mereka. Tapi Teh Hijau masih sekarat. Tahun binatang, kamu berhati serigala. Keluarga Chu akan membesarkanmu setidaknya. Apakah Anda tidak takut dengan sambaran petir saat melakukan ini? Tapi, selalu baik. Emak yang lembut dan lemah, ia langsung meraung melihat Teh Hijau itu. Ibumu adalah seorang pembunuh. Jika Anda ingin meretas, Anda juga akan meretas rumah Anda. Cumian yang marah mencekik Teh Hijau. Aku berjanji untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi dia tidak mengatakan bagaimana membuktikannya. Selanjutnya, Cumian menginstruksikan pengawal untuk mengambil Teh Hijau yang mencintai mata. Teh Hijau kaget. Panggil bantuan dari Ban Cadangan. Shenjun, selamatkan aku. Tapi Cumian berbalik dan memelototi Feng Shenjun dengan marah. Peringatan acak kalimat Fengshen, kamu berani menghentikannya. Banyak hal berubah denganmu. Kabupaten Fengshen ragu-ragu untuk berbicara. Tapi tidak ada langkah selanjutnya. Setelah itu, Cunian pergi bersama Ibu Fang. Selesaikan semuanya keesokan harinya. Terengah-engah, di lari pagi. Dan saya tidak tahu kapan hari itu tiba. Tetapi saat itu, air pasang yang dingin. Kudengar kau sudah berlari selama 3 jam. Apakah Anda akan menggunakan kedua kaki ini untuk melarikan diri? Jadi, Cumian menjawabnya, aku hanya ingin jalan-jalan. Saya memarkir mobil saya hari itu. Kemudian keluar dari mobil dan beritahu, Cumian. Mang Shu menerima pesan itu. Departemen terkait sudah pergi untuk menyelidiki keluarga Chu. Dan Chu itu, atau semacamnya, akan segera dikirim ke daerah kumuh. Cumian menatap pria yang diam-diam mendukungnya di depannya. Terima kasih, Pak Wei. Dan kapas, Chu asli. Saya tahu bahwa saya telah menyebabkan hal yang begitu besar di depan umum. Dan bersiaplah untuk bertanggung jawab. Tapi sejauh ini, tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Dia tahu itu Litian, tapi itu putih untuknya. Litian secara langsung memuji Cumian karena begitu pintar. Lalu dia berkata dengan cemburu. Jadi kau masih tahu siapa yang akan melindungimu? Saya pikir Anda bersyukur untuk Anggi. Setelah itu, dia memukul Cumian lagi. Kabupaten Fangxi, tahu, kamu tidak menghilang tanpa alasan. Sangat bersemangat sekarang. Cumian tahu bahwa pria di depannya adalah sutra besar. Dan Fan Shenjun membuatnya bersemangat. Apa urusanmu? Tapi saya mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Aku tidak bisa tidak mencium rambut Cumian. Ah, Mian, tatapan kejammu benar-benar menyenangkan. Gadis itu baru saja menggantikan pelayan. Di belakangku ada langit kabur. Seperti yang dia rasakan saat ini. Tapi yang tidak terduga adalah setiap gerakan gadis itu diam-diam dipantau. Pria itu menatap layar komputer. Takut gadis itu akan menghilang. Bahkan Meng Shu menyerahkan akuisisi China Resources Group kepadanya, miliaran kontrak proyek. Saya terganggu. Suatu hari, dia bertanya kepada Meng Shu, bagaimana kabarnya? Meng Shu menjawab dengan jujur. Sejak terakhir kali aku kembali dari rumah Fong.
Nona telah memperkuat. Sampai Fang tidak keluar untuk Ibu Fang. Aku bingung hari itu. Wanita itu tampak terlalu tenang. Selalu terasa seperti dia sedang merencanakan sesuatu. Tapi Mang Shu merasa sedikit bingung. Bukankah lebih baik untuk tenang? Setelah itu, Li Tian membagikan analisisnya. Chu Ming selalu mengandalkan keluarga Chu untuk balas dendam. Sekarang keluarga Chu telah dijatuhkan olehnya. Jika itu, kamu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saat ini, Mang Shu juga mencerminkan. Nona melarikan diri. Tapi aku tidak khawatir hari itu. Aku melihat matanya dingin. Beritahu Mang Shu untuk menyingkirkan semua orang di dekatnya. Kemudian, perbesar pengepungan. Lalu yang haus darah berkata. Begitu dia ditemukan mencoba melarikan diri. Ambil sekarang. Jika kau menolak, patahkan saja kakinya. Omong-omong, dapatkan kursi roda yang lebih baik. Dream Art ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Hari yang sebenarnya mengerutkan kening. Kata-kata yang cukup mengecewakan. Jadilah hal kecil yang menyenangkan. Aku sungguh tak mau mematahkan kakimu. Dan, Qiang Yue. Hima meratapi Chu Min bahwa segala sesuatunya tidak kekal. Beberapa hari yang lalu, orang baik mengatakan tidak, dan itu hilang. Sebaliknya, Chu Mian sangat acuh tak acuh. Dalam keyakinannya bahwa setiap orang akan mati, cepat atau lambat. Dia menghibur Ibu He. Meskipun dia menangis buta. Saya tidak bisa menelepon kembali Ibu Fang, jadi orang berpikir tentang langkah selanjutnya. Saat ini, Chu Mian tiba-tiba menerima telepon dari She Aura. Sebuah villa besar telah dibangun di sana. Tunggu saja sampai penyimpanan kapas datang. Namun, Chu Mian membalas pesan kepada She Aura. Aku tidak akan pergi. Benang emas yang mengira dia melarikan diri. Jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk mematahkan sayap gadis itu. Tapi Chu Ming melihat pesan yang dikirim oleh She Aura. Hanya saja jalan panjangnya bergerak sedikit. Detik berikutnya, wajahnya tidak ragu sama sekali. Balas langsung, aku tidak akan pergi. Lalu aku melihat obrolan She Aura. Chu Mian dengan tegas mematikan teleponnya. Chu Mian acak memberitahu Hema. Dia akan kembali ke sekolah. Hal ini, sekelompok mahasiswa di kampus sedang berbicara dengan Chu Mi. Dialah yang menarik Chu Zeming turun dari altar. Tidur langsung dengan seorang pemimpin dengan perut buncit. Depa, pemimpin yang sedang minum air, mendengar kata-kata gadis itu. Batuk, berlubang. Ia melebarkan matanya dan bertanya berulang kali. Anda akan mengambil kelas hukum lain. Chu Mian dengan tenang bertemu dengan tatapan pemimpi. Jawaban tegasnya adalah ya. Tapi, Birbeli sepertinya tidak ingin Chu Mian datang ke Departemen Hukum. Sebuah omelan untuk membujuk orang-orang Chu untuk berhenti. Tapi Chu Min tidak memakan setnya. Apakah pembukaan dingin dapat dipelajari atau tidak, adalah urusan saya. Jangan khawatir tentang pemimpin. Perut Bir tersedak dan wajahnya menjadi jelek. Apa nada bicaramu? Jangan berpikir itu luar biasa untuk menarik anggota kongres berikutnya. Dan kemudian, dia marah. Tunjukkan pintu dan beri perintah. Anda menemani saya berdiri di koridor luar sekarang. Pikirkan baik-baik tentang apa artinya menghormati guru. Sudut mulut Chu Mian membangkitkan busur yang sangat mengejek. Karena pemimpinnya tahu bahwa saya bahkan bukan 1 miliar jiwa. Bisa menarik. Apa yang paling sulit bagimu? Pemimpin, gila, langsung menghancurkan gelas air di tangannya. Bahaya kemarahan. Saya masih ingin pergi ke sekolah hukum. Bermimpilah, Chu Ming tersenyum pada Departemen Bir. Karena kepemimpinan tidak menyetujui, aku pergi sekarang. Tapi aku tidak ingin bermalas-malasan. Jika ada terlalu banyak waktu, saya mungkin seperti sertifikat investigasi. Periksa apakah pemimpin telah membuka pintu belakang. Apakah ada hukuman fisik pengecualian. Hasil setelah setengah jam. Chu Mian berhasil mengambil jurusan hukum untuk dirinya sendiri. Saat Chu Mian akan meninggalkan sekolah, angin dan debu buru-buru menghantam Chu Mian. Bisakah saya berbicara dengan Anda sebentar? Dia mengkhianatinya bertahun-tahun yang lalu. 3 tahun kemudian, dia ingin tahu apa yang terjadi. Namun, Chu Mian tidak mau memperhatikannya. Biarkan dia berbicara. Tapi Prefektur Fengshen diam untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata dengan sedih. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Chu, saya tidak ingin membuang waktu untuk pria di depan saya ini. Jika Anda tidak tahu, saya tidak akan mengatakannya. Fen Senjun melihat ini. Ini bukan membela diri. Dia tanpa sadar meraih tangan Chu Mia. Anda tidak ingin melihat saya begitu banyak. Mata Chu Min menjadi dingin. Berkata tidak sabar. Lepaskan. Tiba-tiba, sebuah mobil di luar pintu. Mobil sport itu bergegas ke arah mereka seperti orang gila. Saat ini, tangan Chu Min masih diraih oleh apoteosis. Chu Mian memperhatikan hal yang sama. Ia berbalik, kaget. Kemudian tanpa memikirkannya, dia langsung menepis tangan Feng Xinju. Yang saya dengar hanyalah ledakan. Chu Mian tidak bisa menghindar. Lengannya tergores pecahan kaca. Kabupaten Fengshen juga tidak peduli dengan bisnis. Tanya tergesa-gesa pada Chu Mia. Kau, baik-baik saja? Langit yang menyebabkan semuanya. Tapi saat ini, yen itu berat. Tetap awasi itu. Kemudian hardtop convertible perlahan terbuka. Kulihat Li Tian duduk di kursi pengemudi. Menatap kedua orang di depannya. Nafas jahat acak, membuka bibir tipis. Hehe, lari! Chu Mian menatap Li Tianqiu dengan tanda tanya di seluruh penjuru pengadilan. Kabupaten Fengshen di samping adalah salah untuk melihat Li Tianqiu. Kenapa dia ada di sini? Bukankah kamu baru saja menarik tanganmu dengan sangat erat? Mengapa Anda tidak menariknya? Lanjutkan. Tapi berkata dingin hari itu. Chu Mian segera menjauhkan diri dari Fengshen Shao.
dan bilang dia tidak mengenalnya dengan baik. Tapi itu jelas sangat disayangkan. Jika begitu, maka kau tidak akan merasa kasihan padanya, kan? Dia menginjak pedal gas dan menabrak Feng Shen County. Mata Feng Shenchun melebar. Dengan tergesa-gesa menghindar ke samping. Di bawah suara keras, bagian depan mobil sport merah hampir cacat. Dan sebaliknya melihat ke samping pada ketidakpedulian ke samping. Chumian tanpa sedikit pun kekhawatiran mengejek, mereka semua kawin lari dengan kuat. Mengapa Anda bertindak begitu acuh tak acuh sekarang? Pria ini, kupikir wanitanya akan bersama pria lain. Ilope tanpa pandang bulu. Dia mengendarai mobilnya kedua orang. Untungnya, Chumian sakit dan dengan cepat menghindar. Dampak tiba-tiba ini membuat Chumian terlihat bingung. Pada saat ini, Anda harus keluar dari jendela mobil melawan langit. 4 senyuman terbang pada mereka berdua. EJK. Yo, akan kawin lari. Chumin dengan cepat menjelaskan. Tidak ada kawin lari. Ini adalah kesalahpahaman. Tapi pria di dalam mobil itu langsung berubah murung. Menandakan bahwa dia tidak hanya marah, tetapi juga cemburu. Chumian segera mengambil koper. Potong ke belakang mobil sport. Kabupaten Fengshen, yang baru saja akan dirobohkan. Aku tidak percaya, Chumia. Kenapa kamu masuk ke mobil Li Tiangke? Saat itu, Chumian juga menarik garis dengan Fengshen County, kakak. Kami benar-benar tidak ada hubungannya. Jangan datang padaku di masa depan. Setelah itu, Chumian duduk di mobil sport Li Tiangke. Tidak lagi melihat Feng Shenju. Saat mobil sport itu berangkat seperti pedang Lisia, biarkan Feng Shenjun berdiri di tempatnya dengan wajah salah. Saat ini, pengawal di staf dinding berdiri di halaman. Tapi ekspresi mereka semua sangat serius. Melawan langit, dia menyeret Chunian Jingzi masuk. Melihat ini dengan ibu saya bertanya kepada wanita itu dengan prihatin. Dreamlove mengatakan, Anda ingin melarikan diri. Bawa aku kembali. Bagaimana Anda bisa melarikan diri? Apakah kamu tidak pergi ke sekolah? Penyimpanan kapas meyakinkan Ibu He. Tidak apa-apa di ruang tamu. Ada borgol di atas panggung. Ada juga kursi roda di sebelahnya. Litian memberi isyarat pada Chumian untuk duduk. Tapi Chumian bingung dan mengunjungi tempat untuk duduk. Aku mengerti. Langit mendorongnya dengan keras ke kursi roda. Bicaralah dengan nada dingin yang tak tertandingi. Duduk, tentu saja. Dan kemudian, dia turun. Bibir tipis menempel pada penyimpanan kapas. Aku membelaimu karena suatu alasan. Berani kabur dengan pria. Maka Anda akan duduk di kursi roda ini mulai sekarang. Chu dengan berat hati menahan rasa takut di hatinya. Jelaskan dengan tergesa-gesa. Tidak ada kawin lari. Tapi langit tidak bisa mendengarkan sama sekali. Dan bertanya pada Chumin, apa yang dia ketahui tentang dipaksa untuk mematahkan tulang. Benda ini hanya membungkus lutut. Kemudian putar di sekitar dan di sekitar. Tempurung lutut akan dihancurkan secara perlahan. Menyerah. Tapi Litian langsung melingkari lutut Chumia. Chumian menatap pria di depannya dengan tenang. Lalu saya berkata, saya ingin mengucapkan kata terakhir. Surga, biarkan dia berkata. Tapi saya tidak menghentikan gerakan di tangan saya. Rasa sakit yang menyayat hati membuatku tidur. Dia gemetar. Mengshu membawa kotak saya masuk. Setelah Mengshu menerima bunga itu, dapat koper biru muda dari mobil. Kemudian buka di depan burung Finch yang menantang langit. Seluruh buku hukum interpretatif. Tapi tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Keringat dingin jerawat. Karena ketidakpercayaan pria. Gadis itu dikelilingi oleh patah tulang. Rasa sakit yang hebat membuat sekujur tubuh gadis itu gemetar. Tapi karena tidak menghabiskan sisa hidupku di kursi roda. Chumian meminta Mengshu untuk membawa kopernya. Dan buka di depan mencolok. Ketika kotak-kotak penuh buku air mata gua Dharma berserakan di tanah. Litian tiba-tiba menjadi pucat. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Chumian mengaitkan bibirnya. Dengan mencibir, dia melihat tulang yang patah di kakinya. Telapak tangan Li Tiangke tersiram air panas menjadi 4 dan dengan cepat ditarik kembali. Saya merasa bingung untuk sementara waktu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Saya tidak memiliki kekuatan sekarang. Saya melihat bahwa dia akan marah di detik semua nafas tersebar di Mengshu. Setengah adalah kemampuan. Bisakah itu lebih lemah? Jika penyelidikannya tidak jelas, Anda berani datang kepada saya untuk mengeluh. Wang Lian yang bisu dan teraniaya. Sangat polos. Tapi dia tidak berani membantah. Saya hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahan saya. Aku lalai. Temukan kebalikan dari pelakunya. Langit sangat marah dan meraung di Mengshu. Keluar, sekarang juga. Chumian menahan rasa sakitnya dan menatap Li Tiangke dengan tenang. Tuan Li, lanjutkah? Jadi saya bisa berutang lebih sedikit kepada Anda. Litian melihat ini. Dia buru-buru membungkuk untuk menghapus patah tulang untuk Chumia. Setelah itu, dia terus menyalahkan Mengshu. Mengshu lah yang melakukan sesuatu yang buruk. Kembali dan temukan seseorang untuk memukulinya. Biarkan Anda kehabisan napas. Chumian mengejek dengan dingin. Tidak perlu. Aku burung kenari Tuan Li. Secara alami, Anda dapat melakukan apapun yang saya tidak punya apa-apa untuk didapatkan. Saya tidak tahu hasilnya sama sekali. Saya membuat kesalahan. Tetapi saya segera mendingi. Mian tidak boleh berbicara seperti ini padaku. Namun, Chumian juga tidak peduli dengan matanya. Sebelum pria ini mengganggu. Pak Bi, saya naik ke atas untuk membaca buku. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan pria sombong ini. Berlenggak-lenggok di lantai atas dengan koper. Tidur di ruang kerja besar.
diam-diam membaca buku. Lalu ada ketukan di pintu. Cumian mengira dia membawa semangkuk nasi bersama ibunya. Tapi Lee yang datang dengan sebotol permak anjing surgawi. Lalu pria itu mengeluarkan macaron warna-warni. Yang lebih keterlaluan adalah, ada juga toples berlian. Suatu hari, dia menatap Cumian dengan mata yang dalam. Aku berdeham. Saya memilih beberapa hadiah acak untuk Anda. Kau mau itu? Pria itu salah paham bahwa gadis itu akan melarikan diri dengan seseorang dan dia akan mematahkan kakinya. Ketika dia menyadari itu adalah kesalahpahaman, cara pria meminta maaf. Ambil beberapa hadiah untukmu. Kau mau itu? Cumian menurunkan matanya dan membuka toples berlian berwarna. Katakan dengan ringan, terima kasih, Tuan Lee. Ya, saya sangat menyukai. Tapi tidak terlalu suka dengan sikap Cumia. Dia menekan toples kaca di buku kapas. Dan setiap berlian di dalamnya. Batu tak ternilai harganya. Saya membenci penyimpanan kapas yang terganggu oleh membaca buku. Sepertinya sedikit tidak sabar. Dia tahu itu asal-asalah. Aku akan membiarkan ibuku menguncinya. Tentu tidak untuk dicuri. Hari lain ketika pelayan kempis, itu sangat tidak menyenangkan. Begitulah cara Anda memperlakukan saya sekarang. Namun, Cumian tidak mau menjawab pertanyaannya. Aku melihatnya berdiri tanpa ekspresi, Tuan Lee. Kamu pergi, maka aku akan mandi. Lalu dia berbalik dan pergi. Tapi, kaki meremas. Rasa sakit di lututnya membuatnya jatuh tersungkur. Ambil napas. Saat itu, Litian mendorongnya ke dinding. Tidak tahu apa yang baik. Litian hanya menatapnya seperti ini. Akhirnya berubah menjadi ketidakberdayaan. Suaramu serak. Ada apa denganmu, wanita? Betapa sulitnya membujuk Cuming untuk mengingat kaki yang terkunci. Jalan keras yang dingin. Tuan Ih, kenapa aku tidak meremas lututmu? Bagaimana kalau membujukmu lagi? Detik berikutnya, hari itu, dia mengambil tangan penyimpanan kapas dan datang segera berikan kunci tulang yang patah ke kapas penyimpanan. Apa yang baru saja kulakukan padamu? Apa pendapatmu tentang aku? Saya ingin melihat bagaimana Anda membujuk saya. Pada saat ini, Cumian hanya merasa ada yang salah dengan pria ini, jika aku mematahkan tulangnya. Haruskah saya membawa kepala pemakaman massal saat berikutnya? Hari itu, aku melihat pikiran Cumia. Angkat rahang bawahnya. Nadanya santai, seperti berbicara tentang cuaca. Mati di tanganmu. Aku bersedia. Cumian ketakutan dengan kata-katanya dan dengan cepat mundur. Jika Tuan Lee benar-benar tulus, mengapa Anda tidak menarik orang-orang yang memantau Qiang Yan dan River Mump? Akibatnya, Litian tampak terluka. Aku benar-benar ingin membujukmu sekarang. Sekarang saya ingin Anda membujuk saya juga. Cumian sama sekali tidak berguna. Orang sakit itu berhenti berbicara dengannya. Saat itu, aku dan ibu datang untuk mengalihkan topik mereka berdua. Tuan muda dan Nona makan malam sudah siap. Cumian kuat. Dengan menahan rasa sakit di kakinya, ia melangkah ke arah ibunya. Aku lapar untuk makan. Setelah itu, mau tidak mau saya merendahkan suara saya dan mengeluh kepada Ibu Hei. Dia harus benar-benar menemui psikiater. Gadis itu dengan santai mengatakan bahwa dia sakit jiwa. Akibatnya, dia langsung menakuti Ma untuk berlutut di tanah. Dan tidak jauh dari Litia. Tetapi meskipun saya tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan, tapi aku juga bisa menebak. Cumian terlihat seperti ibu, dia gemetar menjadi saringa. Ini pasti ranah untuk memahami ini dalam sekejap. Saat ini, kulit Litian sangat jelek. Peringatkan kapas cunya. Jangan biarkan saya tahu apa yang Anda katakan tentang saya di belakang saya. Jika tidak, Anda tahu cara saya. Tapi, pria yang tidak pasti membuat Cumian merasa tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah dia benar-benar sakit jiwa? Setelah meninggalkan langit, Hima segera mengingatkan Cumian. Jangan tanya, jangan bilang, atau orang akan mati. Mendengar ini, tidak ada riak di hatiku. Setelah lelah seharian, ia baru ingin tidur sekarang. Tidur larut malam. Seluruh orang itu dipeluk dengan panas. Tapi dia tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Bukankah kamu berjalan sangat sederhana? Kenapa kau kembali? Alhasil, pria di belakangnya berkata mendominasi. Kamu jaga aku. Seluruh dinding adalah tempatku. Aku bisa tidur dimanapun aku suka. Ini adalah tangan besar pria Huasi. Penyimpanan kapas, renda terluka, pembukaan tertekan. Apakah masih sakit? Cumian tidak menyangkal. Lagi pula itu benar-benar menyakitkan. Itu berakhir di tengah malam. Litian akan membawa Cumian pulang untuk merendam gulungan obat. Namun, Cumian menolak. Cara memberi tamparan dan perma. Dia tidak peduli. Litian langsung mengganti topik. Dia dekat dengan akar telinga Cumian, ucap setengah mengancam. Aku tidak suka perasaan orang-orang meninggalkanku. Cumian Xiang mendengar lelucon besar. Presiden Yayasan Sejarah Lisa, Anda juga bisa mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Dunia ini, tidak ada yang akan berada di sisi siapapun selamanya. Hari berikutnya, Cumian terbangun dan mendapati bahwa Litian sudah pergi. Hanya ibu dia dengan hati-hati membantunya dengan obat luka. Saat ini, Cumian bertanya kepada Ibu He, apakah dia percaya dia bisa membawanya pergi bersamanya dan akan memberinya ketenangan pikiran. Ibu dia menjawab dengan tegas. Taksi. Setelah itu, Cumian meminta ibunya untuk memberinya sedikit lebih banyak waktu. Dia akan membawanya keluar dari kandang ini. Catatan ini dari pria misterius. Reaksi pertama menyimpan kapas adalah Litia. Tapi datang untuk mengujinya lagi. Tapi kemudian, saya punya pikiran tidak akan pernah menggunakan harga serendah itu. Nilai. Berarti. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Hyuk Senting untuk membuat janji. Dan dia tidak jauh.
Sekelompok pengawal berjas hitam berdiri rapi di teras jembatan. Agaknya orang besar dari orang misterius ini. Chu Mian berjalan ke danau. Para pengawal dengan hormat menundukkan kepala kepadanya. Sambut dia dengan sopa. Penjara, jembatan. Chu Mian masuk dan melihat seorang pria parubaya. Dan pria ini adalah ayah dari Litia. Li Qingchang. Chu Mian juga tidak berbicara omong kosong. Langsung saja ke intinya, apa yang dilakukan Pak Shanli denganku? Bi Qingchang menatapnya. Ada sosok yang tidak bisa dibedakan di mata. Nona Xie sangat pintar. Saya juga tidak berbicara dengan Anda. Saya tidak tahu apakah Nona Xie membutuhkan bantuan. Chu Mian tersenyum saat mendengarnya. Apa maksudmu dengan itu? Li Qingchang juga tertawa ketika mendengar ini. Dia tidak suka bertele-tele. Jadi dia bertanya langsung pada Chu Mian. Apakah Anda ingin meninggalkan Li Tian melihat pria jahat di depanmu? Chu Mian bilang dia punya alasan untuk pergi. Ingin uang punya uang. Presiden Yayasan Sejarah mempesona. Tapi, setelah penyelidikan yang lama, menjadi jelas, sejak zaman Chu Mian, saya telah melakukan hal-hal besar. Cukup untuk melihat bahwa itu bukan burung naga. Sepertinya pria di depannya mengenal dirinya dengan baik. Jelas, siap. Chu Mian berbicara dengan ringan. Tuan Li, tolong bicara langsung. Li Qingchang memicingkan matanya seperti rubah tua. Hanya menyisakan celah kecil. Saya tahu Nona Xie mewaspadai saya. Saya di sini hari ini untuk berbicara tentang apa yang menarik bagi kami berdua. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan ketulusan saya kepada Nona Xie terlebih dahulu. Mari kita lihat rubah tua ini. Apa yang dijual di labu? Hanya melihat momen ini, Li Qingchang menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Tuhan tidak pernah memberitahumu dia sakit, kan? Kalimat ini membuat Chu Mian yang tenang dan tenang tidak dapat membantu. Terkejut. Ada apa dengan suatu hari? Beri gadis itu kesempatan lagi untuk membunuhnya. Itu, belum lama ini, seseorang dengan sengaja menyelipkan catatan kepada seorang gadis. Melihat kata-kata di atas, gadis itu memutuskan untuk pergi ke janji, tapi dia melihat pria parubaya yang duduk di atas huting. Saya baru tahu bahwa itu adalah ayah Li Tiang ke, Li Qingchang. Namun, setelah bertemu, pria itu memberitahu gadis itu. Nyatanya, anaknya gila. Itu juga mengusulkan untuk bekerja sama dengan gadis-gadis. Bantu bunuh saja anaknya. Dapat membantu gadis mencapai kebebasan. Kekejaman pria itu mengejutkan Chu Mei. Racun harimau tidak, tapi pria ini ingin membunuh putranya sendiri. Bahkan berbicara tentang putranya dengan acuh tak acuh, dia memiliki banyak. Tidak ada gunanya menjaga yang tidak patuh. Banyak kebohongan yang dikatakan. Faktanya, tujuan pria hanya ingin mengambil alih konsorsium sejarah lagi. Menjalani hidup yang boros. Dia melemparkan ranting zaitun ke gadis itu. Bantu saja dia membunuh putranya. Sejak saat itu, dia telah menjadi pendukung terbesar Chu Mian. Tapi, Chu Mian bukan orang bodoh. Iblis yang bahkan putranya tak bisa toleransi. Dia tidak bisa mengandalkan. Bi Qingchang tahu. Tidur yang cerdas, tidak bisa pergi ke pertemuan sendirian. Pasti sudah merekam. Tapi, dia tidak takut dan tidur. Akan melakukan apapun untuk kebebasan. Melihat pria parubaya sombong di depannya. Chu Mian juga tidak bisa berkata-kata. Aku pikir, 3 tahun di daerah kumuh sudah cukup kotor. Tapi saya tidak menyangka. Kota besar yang indah menjadi lebih kotor. Lalu sang asisten membawa sebotol obat untuk membereskan gudang. Perkenalkan dengan penuh semangat. Ikan terhidrasi. Tak terlihat, tak berwarna, kematian jantung, mendadak. Tidak ada yang meragukan. Akan melepaskan. Manusia bangkit dan pergi. Tapi, dia tidak lupa mengingatkan Chu Mian. Saya tidak ingin dipermalukan dan mati di masa depan. Lakukan saja. Chu Mian berpikir itu ironis. Jelas saya tidak ingin melarikan diri. Tapi seseorang datang ke pintu dengan jalan keluar. Di dalam, Li Jia Manor, Li Tian bertanya pada Chu Mian tentang rencana perjalanan hari ini. Mang Xiu menjawab. Dia telah mengirim orang untuk mengawasi wanita itu. Tapi, pria hanya dicampakkan oleh wanita itu untuk sementara waktu. Penyan menentang langit. Tetapi gerakan di tangannya bukan karena terpana. Jika Anda menebak dengan wanita ini, takut untuk bertemu ayahnya. Melawan langit, dia menarik busur dan bicaralah dengan nada normal. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan? Mang Xiu tahu bahwa Nona bukanlah orang yang tidak berperasaan. Tapi, hanya jika tidak ada, ketika saya melewati tulang yang patah, saya tidak bisa melihat kegembiraannya, tetapi saya menarik busur dan anak panah. Lalu dia berkata dengan samar, "Bersiaplah, dokter, saya memberinya kesempatan." Senapan mesin, singkirkan. Gadis protagonis pria menerima catatan misterius. Tapi, ketahuan saat membuat pria misterius itu sebenarnya adalah ayah dari protagonis pria. Dan pria ini secara langsung menunjukkan bahwa dia dapat membantu gadis itu. Tinggalkan Li Tianju. Kemudian pria itu memberitahu gadis itu, tidak hanya menderita penyakit mental. Ibunya juga menderita skizofrenia. Penyakit ini adalah tipe orang gila yang unik untuk keluarga Su. Kalimat ini jelas mengejutkan Chu Mian. Saya pikir penyakit mental saya palsu. Alih-alih, langit adalah orang yang mungkin benar-benar memiliki masalah. Ia terdiam beberapa detik. Lalu dia bertanya, apa artinya hanya milik keluarga Su? Li Clarence tahu dia tertarik dengan masalah ini. Dan dia melanjutkan. Karena sekarang di seluruh dunia, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dan begitu penyakit menyerang, akan haus darah. Keabadian tidak akan berhenti. Saat itu, istrinya lahir di tiang ke. Saya sangat terstimulasi, sehingga saya jatuh sakit. Membunuh ruangan yang penuh dengan orang tanpa pandang bulu. Dia akhirnya ditembak mati oleh polisi yang tiba.
Putrinya, Cheryl, juga menderita penyakit itu pada usia 21 tahun. Membunuh para pelayan Toma. Pada akhirnya, dia memilih untuk bunuh diri dengan satu-satunya ketenangan yang tersisa. Cumian mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan pria itu. Ternyata ini Litian, tapi tidak ada yang mengetahuinya latar belakang pria. Tapi meski begitu, itu juga saudara perempuan Litian. Saya tidak tahan dengan pelecehan jangka panjang terhadap pelayan saya sebelum saya mengetahuinya. Terus berkata, mata surga berbeda dengan orang biasa. Itu adalah warisan unik dari keluarga Su. Karena dia juga memiliki darah orang gila padanya. Li Qingchang menggoda wanita itu dengan niat buruk dan terima kasih. Kamu bilang, kamu adalah samping tempat tidurnya. Jika suatu hari dia sakit, berapa peluang Anda untuk melarikan diri? Cumian melihat pengenalan obat skizofrenia NS. Buka mulutmu suam-suam kuku kurasa. Tapi itu dilepaskan ke langit. Dan penyakitnya cukup ganas. Mendengar kata-kata itu, gudang aspal mengira Cumian ketagihan. Terus berbicara buruk tentang Li Tianke. Saat ini, Cumian bertanya pada Tuan Li. Lalu bagaimana Anda bisa membantu saya meninggalkan Li Tianke? Saya melihat rubah tua menjulurkan jari. Hanya ada satu cara sekarang. Dia mati, agar kamu bisa hidup. Dengarkan, urbanisasi. Cumian mau tidak mau membuka matanya. Tuan Li, itu putramu sendiri. Seberapa gila pria baru. Bahkan mengetahui bahwa gadisnya akan membunuhnya malam ini. Tapi dia juga rela menganggap semua ini sebagai bujuk bayinya tinggi-tinggi. Setelah semua mantan diri, dia hampir mematahkan kakinya karena kesalahpahaman. Asisten tidak mau membantu mengambil risiko. Karena mereka tidak tahu bagaimana wanita itu akan memulai. Tapi pria itu menyuruhnya pergi ke dokter saja dan menunggu perintah. Jangan katakan omong kosong lagi. Namun, ketika pria itu kembali ke sumber kekuatan, sangat kesepian, dia berpikir, mungkinkah Cumian karena darah gila di tubuhnya? Mulai membencinya. Kalimat pertama yang diucapkan seorang pria ketika dia memasuki pintu. Ibunya langsung memujinya. Nona sedang membaca buku. Dan sangat sulit. Babu 24 jam di buku. Tapi pria itu tampaknya dalam suasana hati yang buruk saat ini. Dia berkata dengan ringan, dan pergi untuk mengundang wanita itu turun untuk makan malam. Setelah itu, penyimpanan kapas dengan pakaian putih muncul di depannya. Lihatlah, wanita di depanmu. Litian tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dengan santai bertanya, apakah Anda suka warna putih? Nada bicara Cuming dingin. Respon ringannya sedikit menantang surga. Tapi mengerutkan kening dan menatap Cumia, sikap menjaga jarak yang disengaja. Tapi detik berikutnya, Cumian membuka mulutnya untuk menyerang orang. Pak Bi, kawat emasmu mau diapakan? Saya melihat bahwa hari kekuatan ini membawa segelas air. Seperti tuangkan segelas air untukku. Penyimpanan kapas tidak menolak. Jangkau dan ambil gelas airnya. Hari di belakang, tapi menatap cangkir air di tangan penyimpanan kapas. Putus asa untuk mengetahui bahwa dia tidak akan ada tindakan lain. Kembali ke pria itu. Penyimpanan kapas dengan serius. Detik berikutnya, dia meletakkan gelas air yang menggelegak di depan Litian. Dengan cara ini, Litian perlahan membuka mulutnya dengan gelas air. Mian, apakah kamu membenciku? Seseorang dengan sengaja meminta gadis itu untuk menuangkan segelas air. Mati. Tapi dia tetap ingin. Coba tempatnya di hati gadis itu. Ketika saya memegang gelas air yang menggelegak sepanjang hari. Tekan suara, lagi dan lagi. Ami, apakah kamu membenciku? Cumian mengangkat kepalanya berbeda. Aku tidak akan membencinya. Bagaimanapun, dia menyelamatkan dirinya sendiri dua kali. Pria itu mengambil gelas air dan tersenyum ringan. Anda bisa membenci saya. Anda bahkan mungkin ingin membunuh saya, tapi jangan mencoba untuk pergi dari sisiku. Setelah mengatakan itu, matahari mulai minum airnya tanpa ragu. Cumian mendengarnya, entah kenapa. Apa sarafnya? Mengshu di luar pintu berjongkok di tanah dan menggambar lingkara. Nona, tolong jangan main-main. Sampai tengah malam, tapi aku tidak merasakannya. Setiap ketidaknyamanan pada tubuh. Di kamar tidur, Cumian duduk di samping tempat tidur dan membaca buku. Detik berikutnya, rahangnya terangkat. Cumian mengangkat matanya untuk membangun langit Q, bersandar dan menatapnya. Sontak pria itu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Kecelakaan dengan permintaan yang kuat. Tetapi ketika seorang pria ingin menjadi lebih dalam dan tidak mengerti, ia merasakan benda keras yang tersembunyi di bawah bantal. Pisau atau musuh. Tiba-tiba, Cuming tersipu malu dan meronta mendorong Kurita menjauh. Apa yang harus dilakukan? Kemudian dia mengangkat bantal dan mengeluarkan pena di dalamnya. Bagaimana kalau berkemas sebelum tidur? Setetes keringat jatuh dari wajah Litianke. Matanya juga menegang. Itu hanya mengetahui yang lain. Saya melewati Holishan, tetapi menyalakan sebatang rokok. Melihat wanita di depannya yang tidak berniat membunuhnya. Mian, apa kamu tidak ingin tahu latar belakangku? Kakakku memberitahuku, keluarga Suping satu ika. Dia selalu menjalani kehidupan yang tidak terbantahkan. Bahkan, ada desas-desus bahwa anak-anak Su sangat cerdas. Siapapun yang bangga akan mencapai hal-hal besar. Karena itu, banyak kekuatan besar bersaing dengan keluarga besar melawan keturunan keluarga Su. Keluarga selalu menjadi keluarga besar. Banyak saudara. Posisi licin bersaing untuk posisi pewaris. Lakukan segala kemungkinan untuk menikahi putri orang tua Su. Artinya, ibuku, Su Jinye. Ketika ibunya menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu membangun Cincang, ketika Anda menjadi kepala keluarga. Setelah fakta, Cincang akan mengubahmu.